Baik, Bapak Ibu, saya akan tampilkan slide. Kita akan masuk ke materi studi kasus. Bapak Ibu sekalian, ini berkaitan sebenarnya materinya itu dengan materi sebelumnya, di mana seperti saya pernah jelaskan di awal bahwa studi kasus ini nanti akan muncul di UP, Bapak Ibu. Di UP sepaket dengan soal, di mana di sana ada soal UP yang berbentuk pilihan ganda atau choice, di mana 60 soal nanti akan berbentuk dalam soal pilihan berganda terdiri dari 30 soal yang berasal dari soal PCK, memuat konten PCK, yang kedua 30 soal soal SJT. Nah, PCK dan SJT Bapak Ibu sudah mendapatkan materi sebelumnya. Nah, PCK dan SJT ini sejumlah 60 soal pilihan berganda diberikan waktu 120 menit. Kemudian dilanjutkan Bapak Ibu mengerjakan studi kasus. Studi kasus ini diberikan waktu 30 menit Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu nanti akan menemukan di sini ada studi kasus uraian di UP. Ini 4 soal ya. 4 soal ini artinya setiap unsur yang diminta itu ada 4 hal yang harus diisi Bapak Ibu di dalam studi kasus. Nah, studi kasus ini, sebentar saya buka dulu. Nah, studi kasus ini akan menyajikan Bapak Ibu 4 permasalahan nanti yang diminta kita untuk menyusun 4 pertanyaan tadi, Bapak Ibu. Jadi 4 fokus masalah itu di dalam studi kasus itu ada media pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran, kemudian lembar kerja peserta didik, LKPD, dan penilaian. Nah, di media pembelajaran ini apa media yang kita gunakan sudah efektif dan menarik. Jadi fokus masalah ini. Kemudian strategi pembelajaran. Apakah pendekatan pengajaran sudah sesuai dengan karakteristik siswa atau peserta didik? Kemudian LKPD, apakah LKPD mendukung pemahaman dan keterlibatan siswa dan penilaian? Apakah metode penilaian yang kita gunakan sudah akurat dan komprehensif pada saat kita mengajar? Jadi fokus masalah pada studi kasus ini ada 4. Media pembelajaran, strategi pembelajaran, lembar kerja, dan penilaian Bapak Ibu. Nanti di dalam studi kasus ini kita tidak semua masalah kita kerjakan empat-empatnya Bapak Ibu. Jadi tergantung nanti Bapak Ibu dapat apa. Kalau diminta permasalahan di media pembelajaran, artinya Bapak Ibu hanya menjelaskan media pembelajaran saja. Kalau nanti di soalnya itu Bapak Ibu diminta untuk uraikan tentang strategi pembelajaran, maka Bapak Ibu fokus pada strategi pembelajaran. Begitu juga LKPD. Kalau di sana Bapak Ibu diminta untuk LKPD, ya kerjakan LKPD. Artinya Bapak Ibu tidak mengerjakan empat-empat permasalahan ini, hanya nanti akan diminta atau keluar di aplikasi ujian ini sesuai yang diminta Bapak Ibu. Hanya saja Bapak Ibu harus tetap menyiapkan empat-empat fokus masalah ini. Karena kita tidak tahu nanti saat UP itu kita dapat masalah yang mana yang akan diminta untuk kita jelaskan. Kita tidak tahu apakah nanti akan media pembelajaran, strategi pembelajaran, LKPD atau penilaian. Nah, saya rasa sampai di sini jelas ya Bapak Ibu. Nanti yang akan diujikan ini 4 fokus masalah ini, tapi diminta nanti secara acak. Jadi kita tidak tahu yang mana kita dapat fokus masalahnya. Oke, setelah 4 ini Bapak Ibu, setelah 4 ini Bapak Ibu, nah, di setiap unsur media pembelajaran, strategi pembelajaran, LKPD, dan penilaian, Bapak Ibu diminta untuk menyusun, apa permasalahannya. Nah, masalah ini dia. Ada 4 yang harus Bapak, setiap item fokus masalah tadi itu, ada 4 hal yang diminta.
ya. Yang pertama, ada permasalahan. Masalah apa yang Bapak hadapi di masing-masing item tadi. Misalnya, kalau Bapak Ibu diminta untuk mendeskripsikan, menjabarkan studi kasus di media pembelajaran. Yang pertama, apa masalah yang Bapak Ibu hadapi di media pembelajaran itu saat Bapak Ibu mengadakan proses pembelajaran. Kemudian, setelah ada masalah, Bapak Ibu harus memberikan solusi atau upaya penyelesaian. Nah, upaya penyelesaiannya apa dari permasalahan yang di atas. Kemudian, sesudah Bapak Ibu memberikan upaya penyelesaian atau solusi, Bapak Ibu harus menuliskan dampak. Dampak atau hasil dari upaya. Di sini sudah ada solusinya. Dampak atau hasil dari solusi ini apa? Yang terakhir harus menuliskan hikmah atau pengalaman berharga dari semua ini apa yang Bapak Ibu dapatkan. Jadi setiap item dari empat hal itu, Bapak Ibu harus menjabarkan keempat poin ini. Misalnya diminta media pembelajaran, harus ada masalahnya apa, solusi upaya penyelesaiannya apa, kemudian dampak hasil dari upaya itu apa, kemudian hikmah dan pengalaman berharga yang Bapak Ibu dapatkan. Nah, jadi nanti Bapak Ibu kita tidak tahu kita akan mendapatkan yang mana fokus masalahnya. Apakah media pembelajaran, strategi pembelajaran, lembar kerja peserta didik, LKPD, atau penilaian. Jadi Bapak Ibu harus menulislah narasi ini dan menyiapkan keempat-empat ini. Jadi ketika nanti Bapak Ibu misalnya dapat, oh media pembelajaran, sudah tahu apa yang mau ditulis. Kemudian strategi pembelajaran, sudah tahu apa yang mau ditulis. Kemudian lembar peserta didik, sudah tergambar apa yang akan diceritakan. Begitu juga dengan penilaian Bapak Ibu. Nah, ini dia semua fokus empat masalah, fokus empat hal ya. Setiap poin-poin ini terdapat empat poin lagi yang harus dijabarkan. Saya ingin mengatakan bahwa saat kita menjabarkan empat poin tadi, permasalahan, kemudian solusi, kemudian dampak dari solusi tersebut, hasil dari upaya dan juga hikmah, Bapak Ibu harus mengisi ya. Nah, ini dia keempat empat poin ini harus terisi Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu hanya fokus pada masalah, tapi kemudian ada solusinya, kemudian hasil dari upaya, tiba-tiba hikmahnya ini dikosongkan Bapak Ibu. Jadi empat-empat ini harus terisi dan saling berkesinambungan. Misal, permasalahan yang diminta Bapak Ibu untuk menjabarkan studi kasus pada media pembelajaran. Ketika diceritakan masalahnya, maka ceritakanlah apa kendala yang Bapak Ibu hadapi, realitanya ketika mengajar ke saat menggunakan media pembelajaran. Jangan nanti di sana menceritakan penilaian atau LKPD karena yang diminta itu adalah media pembelajaran. Sehingga dia itu berkaitan satu dengan yang lain. Kalau di sini Bapak Ibu permasalahannya itu media pembelajaran, maka solusi yang Bapak Ibu tawarkan adalah berkaitan juga untuk bisa menyelesaikan permasalahan tentang media pembelajaran tadi. Jangan nanti solusinya sudah masuk ke penilaian seperti itu tidak berkaitan. Kemudian juga dampak. Dampak ini juga harus sesuai dengan solusi yang diberikan. Nah, misalnya di media pembelajaran, struktur refleksinya ini masalahnya Bapak Ibu selama ini misalnya dalam mengajarkan mata pelajaran Quran hadis itu pada materi misalnya apa tentang hmm, misalnya ayat menjaga kebersihan lingkungan, hadis ya, hadis misalnya. Nah, saat ini media pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan masih bersifat konvensional, hanya dengan menggunakan media apa seperti itu. Misalnya menggunakan media-media yang ada di sekitar saja seperti itu. Sedangkan siswa pada materi itu membutuhkan misalnya media pembelajaran yang bersifat visual, misalnya yang untuk bisa lebih mudah memahami materi tentang kebersihan lingkungan sekitar, bersifat visual dan kemudian misalnya mm, yang visual yang berbasis digital misal di sini. Tapi Bapak Ibu gunakan yang
tidak mendukung itu kan menjadi masalah, misalnya seperti itu menjadi permasalahan. Lalu upaya solusi apa yang ditawarkan? Gunakanlah misalnya menggunakan video-video boleh yang misalnya menayangkan aktivitas menjaga kebersihan lingkungan seperti itu. Nah, ini solusinya dengan menawarkan. Jadi mereka kalau melihat visual atau di sini bisa ditawarkan dengan mereka dibawa untuk mengunjungi alam sekitar tentang kebersihan. Apalah media kan bisa bentuknya berbeda-beda. Itu solusi yang ditawarkan. Kemudian dampaknya jika mereka di sini di masalahnya sehingga mereka itu karena tidak visual, tidak dikaitkan dengan kondisi alam apa lingkungan sekitar secara nyata sehingga mereka di sini terlihat bahwa misalnya kurang memahami, tidak ikut aktif berpartisipasi aktif seperti itu pada materi itu. Nah, ditawarkan di sini yang visual. Kemudian dampaknya apa? Misalnya siswanya bisa lebih berkolaboratif, berkolaborasi tampak aktif dalam memahami misalnya ayat-ayat ayat atau hadis tentang kebersihan lingkungan. Nah, hikmahnya apa? Hikmahnya apa? Bahwa dalam pembelajaran itu kita guru itu menggunakan media itu tidak bisa menggunakan satu media saja, bahwa untuk menyampaikan materi-materi tertentu, media pembelajaran itu juga harus yang interaktif, berbasis visual, interaktif, sehingga bisa membangkitkan partisipasi ya, tingkat keaktifan siswa itu bisa meningkat. Nah, itu secara singkat Bapak Ibu. Cuma nanti narasinya silahkan Bapak Ibu susun kembali. Maka saya katakan harus ada narasi atau skrip. Bapak Ibu nulis dulu sendiri, persiapan nanti untuk di UP-nya, jadi sudah tergambar. Ya tidak mesti dihafal Bapak Ibu mungkin, kalau mau menghafal silahkan, ada yang susah menghafal, setidaknya dibaca-baca, diingat apa yang mau disampaikan, permasalahan, solusi, dampak, dan hikmah dari 4 poin yang acak itu tadi diminta Bapak Ibu sudah tergambar saat UP. Jadi saat UP itu tidak perlu berpikir lagi. Kalau 30 menit itu kita berpikir, maka kita tidak akan bisa menyelesaikan soal di studi kasus. Waktunya terbatas, ya. Nah, ini dia. Jadi, kita tidak tahu yang mana Bapak Ibu ya. Jadi, kita menyiapkan keempat-empatnya. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Cukup jelas? Cukup jelas sama Bapak Ibu? Silakan dibawakan. Saya bertanya, Bu, Nah, ya. Ya, silakan. Sebelum saya lanjutkan ke slide berikutnya. Silakan, Ibu. kalau untuk itu berapa kata Oke, yang saya harus kita kerjakan? oke, kemarin saya ada jelaskan ya mungkin sekilas. Memang minimal 300 kata Bapak Ibu. Jadi nanti saya akan memberikan contoh. Hmm, saya akan nanti memberikan contoh bagaimana minimalnya 300 kata. Nanti saya akan memberikan contoh satu paragraf saja Bapak Ibu tulis di setiap 4 poin ini. Nah, itu akan jumlahnya 300 kata. Tapi Bapak Ibu, saya sarankan jangan terpaku pada kata, tapi penuhi item-item ini Bapak Ibu terjawab. Ya, artinya apa? Kalau misalnya terpaku pada kata Bapak Ibu, akhirnya Bapak Ibu menulis menyampah. Ya, yang tidak berkaitan hanya untuk memenuhi yang tadi itu memenuhi supaya misalnya 500 kata, 300 kata. Jadi fokuskan 4 item ini terjawab tepat dan akurat sesuai yang diminta. Sehingga antara satu poin dan poin yang lainnya itu saling berkesinambungan Bapak Ibu. Itu saja. Dengan menulis satu paragraf itu sekitar 4 baris saja, 4 item ini Bapak Ibu sudah bisa memenuhi 300 kata itu. Tapi jangan terpaku di situ. Nah, yang paling penting 4 poin ini ketika diminta harus ada. Jangan misalnya di masalah di sini Bapak Ibu jelaskan panjang lebar sampai 4 paragraf. Nah, di sini solusinya itu ada satu paragraf tapi tidak bisa menyelesaikan masalah yang di atas, jadi tidak berkesinambungan atau tidak berhubungan. Nanti dampak lain lagi, atau ada yang dikosongkan, dampaknya dikosongkan, atau dampaknya cuma hanya 1 baris. Kemudian hikmahnya dikosongkan seperti itu, dan itu banyak.
kejadian-kejadian seperti itu, kasus-kasus seperti itu yang kami dapatkan di saat kami melakukan penilaian Bapak Ibu. Jadi studi kasus ini ujiannya itu di UP, penilaiannya nanti akan dilakukan pada saat UKIN Bapak Ibu. Jadi saya harap jangan dikosongkan dan maksimalkan Bapak Ibu apa yang diminta di poin ini ada. Ya, walaupun hanya ditulis 3 baris, 3 baris saja. Karena tadi pengalaman dari kami menilai studi kasus ini ada terlalu fokus di masalah, di solusinya kosong, atau di solusinya berhubungan dengan masalah, dampaknya kosong, hikmahnya kosong, atau dia hanya sempat menulis di masalah saja di sini sudah 3 paragraf, yang lainnya kosong, sehingga item-item ini tidak bisa kita nilai secara utuh, Bapak Ibu. Jadi, saran saya dan sesuai dengan pengalaman, tulis ini saja, jangan berpaku pada misalnya berapa kata, sedangkan apa yang diminta di sini tidak terpenuhi. Itu, begitu kira-kira Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Saya Oke, silakan Pak Ashabul Yamin. mohon maaf Bu, kan tadi Ya, saya terlambat Bu ikut ya. apa namanya Zoom. Yang ingin saya tanyakan yaitu studi kasusnya ini materinya dari kita atau sudah disediakan materi? Tidak, Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan lihat studi kasus ini apa yang harus kita jabarkan ya. Nanti akan masuk di slide setelah ini saya akan jelaskan kita harus menulis apa di studi kasus ini. Oh, Yang ada di soal itu hanya disajikan ini Bapak Ibu. Misalnya oh, deskripsikanlah ini uraian soal di studi kasus. Deskripsikanlah misalnya uraian studi kasus pada media pembelajaran. Maka Bapak Ibu ya uraikan tentang media pembelajaran. Artinya Bapak Ibu dapat yang poin ini. Kalau misalnya nanti Pak Sahabul tadi dapat media pembelajaran, nanti bisa jadi misalnya Ibu Ani nanti dia eh, dapat misalnya uraikan di soalnya uraikan studi kasus tentang misalnya di strategi pembelajaran. Jadi beda-beda. Jadi kita oh nggak gitu ya. tergantung acak di sistem Bapak. Nah, Oh kita iya, hanya iya. diminta untuk menguraikan studi kasus pada poin yang diminta. Masalahnya nanti bagaimana kita jabarkan isinya apa, itu tidak ditentukan. Tapi berdasarkan pengalaman nyata yang Bapak Ibu alami di dalam kelas selama ini. Nah, itu lebih mudah. Nah, empat hal ini kan Bapak Ibu mengalami, pasti ada saja kendala di dalam media pembelajaran saat kita mengajar, kemudian masalah penggunaan strategi pembelajaran saat mengajar, begitu juga LKPD saat mengajar, begitu juga penilaian yang kita lakukan saat mengajar. Bisa saja permasalahannya itu penilaian, mungkin selama ini masalahnya misalnya kita ingin melihat pada materi-materi yang di sana itu membutuhkan ada penilaian secara afektif dan psikomotorik. Tapi selama ini kita hanya menggunakan tes atau jawab soal, padahal itu ranah kognitif yang dilihat. Nah, dilihat dari situ tidak terlihat bisa mengukur kemampuan siswa semua. Artinya itu kan masalah. Kemudian apa solusinya? Oh, ternyata pada materi Quran hadis itu tidak cukup dengan kita menilai kognitif, menjawab Hmm. misalnya tuliskan kembali atau apa menghafal hadis misalnya tentang tadi apa memuliakan tetangga misalnya atau kebersihan lingkungan tidak bisa sampai di situ saja, tapi Ya, bisa kita harus menilai sikap mereka atau keterampilan mereka dari penerapan materi itu. Nah, nah seperti itu Bapak Ibu itu di penilaian. Nanti kita akan lihat contoh-contoh studi kasusnya di 4 ini beserta dengan 4 poin ini di setiap studi kasusnya ya. ya. Oke, kita lihat tadi. Bapak tadi menanyakan Pak Sabul Yamin. Nah, ini dia bentuk soalnya, Bapak Ibu. Nah, Oh, iya. ini dia bentuk soal studi kasus yang akan tampil nanti di ujian UP Bapak Ibu seperti ini. Uraikan dan identifikasi masalah yang dihadapi yang berkaitan dalam proses pembelajaran. Nah, ini maksudnya sesuai bidang studi nanti ya Bapak Ibu mapelnya. Nah, nanti di sini akan eh, akan ditentukan poin mana atau yang mana Bapak disuruh uraikan.
Misalnya uraikan studi kasus tentang media pembelajaran, maka Bapak Ibu harus menguraikan tentang media pembelajaran atau uraikan studi kasus tentang strategi pembelajaran. Nah, jadi nanti setiap Bapak Ibu itu akan berbeda-beda. Ya, Ya. nah di setiap empat yang tadi itu diminta, misalnya media pembelajaran atau penilaian, maka empat hal ini harus diuraikan Bapak Ibu diisi. Nanti dia ada kolom-kolomnya kalau nggak salah saya. Misalnya pertama identifikasi masalah, silahkan di situ diketik. Nanti ada upaya mengatasi di situ diketik dan hasil dan upaya dan pengalaman berharga. Oke, ini di sini apa uraikan dan identifikasi masalah yang pernah dihadapi berkaitan dalam proses pembelajaran. Itu tadi studi kasus yang diminta penilaian. Nah, ini dia soalnya, harus ada item-item ini. Nah, Ya. masalah yang pernah dihadapi yang berkaitan dalam proses pembelajaran. Artinya apa? Bahwa selama ini Bapak Ibu sudah alami. Jadi kan lebih mudah karena itu adalah kejadian nyata yang sudah Bapak Ibu alami tinggal dituliskan kembali. Nah, sesuai bidang studi di sini ya sesuai dengan mapel kita ya Quran hadis Bapak Ibu menceritakan Quran hadis dalam proses pembelajaran Quran hadis. Kemudian, bagaimana upaya mengatasi masalah yang dihadapi? Ini dia bentuk pertanyaannya. Itemnya tadi apa yang dapat ya kolom penilaian ya penilaian yang difokuskan. Jangan saya katakan banyak ya pengalaman saya menilai studi kasus diminta di sini bentuknya dia dapat media pembelajaran tapi isi uraian 4 poin ini dia menceritakan penilaian. Nah, Ya. Bapak Ibu, jadi tidak sinkron antara yang diminta Bapak Ibu di atas dengan yang Bapak Ibu jelaskan di 4 poin ini dan ini banyak sekali Bapak Ibu ya. Jadi diperhatikan Bapak Ibu eh, dapat yang mana ya, dapat poin yang mana. Nah, itu kemudian uraikan hasil dari upaya yang dilakukan mengatasi masalah. Nah, ini harus juga apa upaya hasil dari upaya tadi. Kemudian bagaimana pengalaman berharga? Apa yang Bapak Ibu dapatkan pengalaman berharga dari proses ini semua? Nah, ini dia bentuk soalnya Bapak Ibu ya. Jadi ini dia uraiannya, bagaimana, uraikan dan bagaimana. Nah, ini empat-empat item nih harus Nah, dijawab nanti di UP. Oke, ini tahapan menyusun laporan studi kasusnya. Yang pertama, mengidentifikasi masalah nyata di kelas. Artinya adalah Bapak Ibu menulis saja selama ini sambil Bapak Ibu ingat kembali di setiap tadi 4 poin di media pembelajaran, strategi, LKPD dan penilaian, masalah apa yang pernah Bapak Ibu hadapi, tinggal ditulis saja seperti itu. Kemudian upaya penyelesaian berbasis pembelajaran berpusat pada siswa. Nah, nanti di upayanya ini dan solusinya harus berpusat berbasis kepada siswa. Nanti kita akan lihat contohnya. Kemudian mendeskripsikan hasil, bagaimana mengukur keberhasilan. Nah, tadi Bapak Ibu sudah ada usahanya di sini. Untuk mengukur usaha ini itu bagaimana? Berhasil nggak usaha yang sudah Bapak Ibu terapkan tadi untuk memecahkan masalah ini? Nah, di sini diceritakan. Kemudian refleksi pengalaman berharga yang bisa dipetik. Nah, dari proses ini satu, dua, tiga ini, proses ini apa yang Bapak Ibu dapatkan? Nah, itu dia. Nah, langkah pertama dalam menyusun studi kasus adalah memilih masalah nyata yang terjadi di dalam kelas. Itu adalah kuncinya, Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu di sini bukan mengarang yang tidak ada, tapi menulis apa yang Bapak Ibu rasakan dan masalah nyata yang sudah Bapak Ibu alami selama ini dalam pembelajaran di kelas. Tentu sangat pasti kita tidak pernah kekurangan masalah, Bapak Ibu. Setiap hari ada aja masalahnya. Makanya kalau udah bilang tidak ada masalah, hidup ini sudah banyak masalah, Bapak Ibu. Tentu kita mengajar 20 tahun, 15 tahun, banyak sekali masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, kemudian penting untuk menggambarkan masalah ini dengan jelas mencakup 3 aspek. Kondisi yang diharapkan, kondisi yang terjadi, dan gap keduanya. Itu dia di dalam masalah seperti itu. Misalnya, kita mengharapkan pada materi, misalnya tadi hadis tentang kebersihan. Anak-anak ini bukan hanya bisa menghafal saja hadis itu, misalnya menghafal saja, tapi bagaimana mereka bisa mengaplikasikannya juga dalam bentuk sikap menjaga kebersihan itu diaplikasikan dalam kehidupan nyata sehari-hari mereka. Nah, seperti itu. Itu kan kondisi yang kita harapkan, Bapak Ibu. Nah, tapi
Kondisi yang terjadi pada saat kita mengajar itu, kita tidak menggunakan misalnya media pembelajaran yang bisa membuat mereka bisa menunjukkan ada perubahan dari aspek sikap dan bisa apa tadi menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Media yang kita kita gunakan mungkin apalah seperti itu saya katakan tadi. Bapak Ibu biasanya menggunakan media apa dalam mengajar Quran hadis? Yang banyak. Selain PPT apa? Kan ada dia hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang memang kita harus memberikan contoh-contoh nyata di sekitar sehingga mereka bisa menerapkan atau mengaktualisasikan nilai-nilai dari ayat dan hadis itu Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari. Ah, selain PPT, PowerPoint, kemudian apa? Bisa juga dengan animasi visual, video, apalagi Bapak Ibu? Media pembelajaran nih, nah, contohnya. Misalnya Bapak Ibu hanya menggunakan PPT, ya oke itu visual, tapi sebenarnya di media pembelajaran itu bisa misalnya menggunakan video animasi, tapi yang menceritakan tentang menjaga kebersihan lingkungan tadi misalnya, atau Bapak Ibu membawa mereka melihat lingkungan sekitar seperti itu, atau mereka bisa langsung berinteraksi mengaplikasikan nilai-nilai dari hadis itu. Nah, itu kan kondisi Ya yang Bu, kita harapkan kan supaya bisa mengaplikasikan. Jadi bukan hanya mereka bisa menghafal hadis itu saja. Nah, misal itu contoh ya Bapak Ibu. Berarti kondisi yang diharapkan kan supaya bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi yang terjadi mereka hanya mampu misalnya menghafal atau apalah. Karena menghafal kemudian mereka ketika Bapak Ibu menggunakan media sebelumnya, mereka hanya berfokus terjadi tidak terlalu aktif, seperti itu. Itu kan kondisi yang terjadi. Kondisi yang kita harapkan, mereka bisa berkolaboratif, bisa lebih aktif dalam dalam pembelajaran. Nah, gap antara keduanya artinya ada kesenjangan. Kondisi yang diharapkan dengan yang terjadi itu berbeda, Bapak Ibu. Itulah yang disebut dengan masalah. Nah, misalnya seperti contoh yang lain lah. Misalnya apa? Ketika kita makan nasi, kita kan berharap kenyang kan, Bapak Ibu? Ya kan? Kita berharap kenyang. Setiap udah makan kan kita kenyang. Makan banyak kita kenyang. Tapi kondisi yang terjadi, setiap kita udah makan kita nggak kenyang-kenyang. Nah, kondisi yang diharapkan dengan yang terjadi itu terjadi gap. Berarti ada masalah. Kenapa sudah makan banyak tapi tidak kenyang-kenyang? Nah, itulah dia ada masalahnya. Nah, seperti itu eh, apa contohnya tadi untuk melihat permasalahan. Kemudian kondisi yang diharapkan, misalnya sebagai seorang guru, Anda tentu memiliki standar atau harapan tertentu terhadap proses hasil pembelajaran. Misalnya, kita berharap siswa bisa memahami. Nah, seperti saya katakan tadi, mengaplikasikan, mengaktualisasikan. Di sini contohnya konsep pecahan, tapi kita masukkan materi dalam Quran hadis. Ya, apa di sini memahami ayat Al-Quran, memahami hadis, serta mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari mereka dan lingkungan sekitar. Nah, ini dia. Kondisi yang terjadi pada kenyataannya mungkin beberapa siswa masih kesulitan memahami materi atau merasa bingung ketika diminta untuk mengerjakan soal atau menyebutkan atau menghafal atau diminta untuk menceritakan kembali pengalaman pengalaman mereka, Bapak Ibu, misalnya. Nah, ini kondisi yang terjadi. Nah, kita berharapnya mereka bisa paham, tapi kondisinya mereka nggak bisa paham. Nah, gap ini adalah perbedaan antara kondisi diharapkan dengan yang terjadi inilah yang menjadi masalah, poinnya yang perlu Bapak Ibu selesaikan. Nah, itu nanti munculnya di bagian kedua, poin kedua solusi. Oke, catatannya Bapak Ibu, yang tadi berapa kata itu, ketika menulis deskripsi fokus pada fakta yang terjadi di kelas berdasarkan pengamatan hasil evaluasi atau interaksi dengan siswa yang selama ini Bapak Ibu lakukan. Jangan lupa untuk menggambarkan konteks dengan jelas agar pembaca dapat memahami situasi yang Bapak Ibu. Nah, ini nanti konteks pembacanya ya kami atau siapa saja yang menjadi penilai studi kasus Bapak Ibu.
dan dapat memahami situasi yang Bapak Ibu hadapi. Kemudian buatlah poin penting atau memungkinkan bisa mengatasi atau memberikan solusi pada tahap selanjutnya. Jangan, ini Bapak Ibu ya, bagian terakhir, jangan memaksakan sesuatu yang sulit terjadi atau merepotkan diri sendiri Bapak Ibu. Makanya diharapkan permasalahan yang kita tulis itu adalah pada fakta atau kenyataan yang kita sudah hadapi di dalam kelas. Nah, jadi poin yang terakhir ini memang penting. Jangan memaksakan sesuatu yang sulit atau merepotkan diri kita sendiri. Yang nggak ada kita pikir, kita tulis. Nah, itu merepotkan diri sendiri. Oke. Nah, di sini mengidentifikasi masalah tadi, studi kasus sangat komprehensif dan menguraikan masalah nyata, dijelaskan kondisi yang diharapkan dan kondisi yang terjadi dan ada gapnya. Oke, tadi ini yang poin kedua, solusi upaya penyelesaian berbasis masalah. Jadi ciri-ciri pembelajaran berpusat pada siswa, nanti isi solusinya harus berpusat pada siswa. Misalnya apa? Memandang siswa sebagai ilmuwan kecil, mengedepankan dialog dan diskusi, memperhatikan multimodalitas, multisensori, mengedepankan self-directed learning, kemudian menciptakan ekosistem, menghubungkan kegiatan, menghadirkan kasus, memberikan umpan balik kepada siswa, mendorong siswa membangun dan menghasilkan pengetahuan, menyajikan tugas yang menantang untuk mencapai HOTS, memandang proses, kemudian penilaian integrasi, penilaian untuk mengukur kemajuan pembelajaran, dan memberikan peluang dan penilaian mendukung proses pembelajaran. Jadi item-item di upaya itu harus memuat pembelajaran yang berpusat pada siswa Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat contohnya langsung, jadi Bapak Ibu bisa tergambar. Ya. Nah, kemudian di sini langkah penyelesaian adalah langkah yang dapat dilakukan secara praktik dan masuk akal, Bapak Ibu, dan relevan dengan permasalahan. Makanya saya katakan tadi bahwa di poin 2 solusi itu harus berhubungan dengan permasalahan. Jangan nanti permasalahannya A, solusi yang Ibu Bapak tulis B. Jadi tidak berkaitan. 4 poin mulai dari masalah sampai hikmah yang Bapak Ibu dapatkan dalam kasus itu harus saling berkaitan. Oke, ya praktis, masuk akal, dan relevan dalam permasalahan. Ini dia kuncinya. Kemudian menekankan pada berpusat pada siswa, mampu membantu siswa bahwa kita memberikan solusi, mampu membantu siswa lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran, Bapak Ibu. Nah, ini harus tercermin di upaya. Kemudian, upaya penyelesaian mencakup 3 aspek operasional, pembelajaran kolaboratif, ada alat bantu visual dapat dilakukan, kemudian rasional dengan masalah, artinya ini berkaitan ya dengan masalah, relevan dengan masalah, kemudian dan sesuai dengan masalah, metode berpusat pada peserta didik secara langsung, serta dapat berada dalam lingkup tugas guru, melibatkan peran guru sebagai fasilitator pembelajaran. Nah, ini kan secara teori Bapak Ibu harus ada mencakup unsur-unsur ini ketika menulis upaya. Tapi nanti kita akan lihat pada contohnya dan Bapak Ibu akan ketemu, oh ini berpusat kepada siswa upayanya. Kemudian bagaimana caranya kita menulis pada poin mengukur keberhasilan. Dalam menulis hasil, kita pastikan mencakup beberapa unsur. Bentuk keberhasilannya, kita jelaskan spesifik apa hasil positif yang kita dapatkan dari solusi yang kita tawarkan tadi Bapak Ibu, upaya. Misalnya, adanya peningkatan pemahaman siswa terhadap materi, kepercayaan diri yang meningkat, atau menunjukkan sikap misalnya atau menunjukkan sikap yang lebih baik seperti itu di dalam keseharian mereka atau di selama proses pembelajaran. Kemudian, ada bukti dukung, sertakan fakta atau data yang mendukung keberhasilan. Jadi ini berupa hasil evaluasi siswa, pengamatan langsung selama pembelajaran, atau umpan balik dari siswa, Bapak Ibu. Kemudian relevansi dengan masalah, bagaimana hasil ini berkaitan langsung dengan masalah yang diidentifikasi. Nah, jadi hasil ini berkaitan dengan upaya yang Bapak Ibu tulis. Upaya itu harus sesuai dengan masalah yang dihadapi. Jadi ini saling berkaitan terus sampai ke pengalaman yang didapat. Nah, kita harus lihat apa catatannya. Pengukuran keberhasilan harus objektif dan jelas sehingga penilai bisa melihat dampak nyata dari usaha penyelesaian yang Bapak Ibu lakukan di kelas. Sertakan bukti dukung.
Kemudian dijelaskan dengan hasil upaya itu, bentuk keberhasilannya itu dijelaskan dalam bentuk apa. Nah, misalnya apa? Meningkat pemahamannya, kemudian siswa bisa lebih aktif di dalam diskusi, misalnya bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Nah, itu bentuk-bentuk dari keberhasilan dari upaya itu, Bapak Ibu itu harus jelas. Nah, kalau meningkat apanya? Meningkat apanya? Pemahamannya, kemudian lebih percaya diri, kemudian sikapnya lebih baik, misalnya itu bentuk-bentuk. Jadi harus terlihat bentuk-bentuk dampak positif dari upaya atau solusi yang Bapak Ibu tawarkan. Pengalaman berharga, apa yang harus kita tulis di halaman berharga ini? Pada bagian ini, Bapak Ibu harus menggambarkan pengalaman berharga yang bisa Bapak Ibu petik dari kasus yang Bapak Ibu alami di atas itu. Misalnya apa yang dipelajari tentang terbaik menyelesaikan masalah. Misalnya, saya sebagai seorang guru akhirnya menyadari bahwa metode pembelajaran kolaboratif lebih efektif dibandingkan ceramah. Dan itu kan hikmah yang kita dapat. Rupanya kita di strategi pembelajaran mungkin kita menggunakan metode ceramah selama ini. Nah, di solusinya kita berikan metode-metode yang lain, misalnya diberikan yang sesuai dengan materi itu, yang lebih membuat siswa itu bisa kolaboratif dan juga interaktif. Nah, ini hikmahnya. Kemudian antisipasi masalah serupa di masa depan, misalnya apa yang Bapak Ibu lakukan supaya itu tidak terjadi lagi saat Bapak Ibu mengajar di yang akan datang, seperti itu. Kemudian peningkatan kualitas penanganan. Bagaimana pengalaman ini bisa membantu meningkatkan Bapak Ibu dalam mengelola kelas dan menyelesaikan masalah. Diceritakan. Nah, ini 3 unsur ini Bapak Ibu tulis dalam satu paragraf saja, sekitar 4 baris, 5 baris sudah bisa ada semua. Nah, Bapak Ibu, ini secara teori ya Bapak Ibu, kita harus unsur di sini. Sebentar lagi kita akan praktik untuk membuat studi kasusnya langsung ya. Sehingga nanti kita bisa lihat item-item itu termuat atau tidak. Nah, ini ada memang eh, contoh studi kasus, hanya saja ini adalah contoh pada mapel SD matematika, operasi bilangan pecahan. Nanti setelah ini saya akan berikan yang untuk Quran hadis ya. Nah, ini bagaimana kita lihat dia menulis Bapak Ibu. Ini kalau kita padatkan, ini masalahnya ini hanya ada 4 baris ini. Nih. Ini tidak banyak karena ini lebih besar ya ukurannya. Ukuran fontnya lebih besar. Paling ini 5 lah. Ini 5 baris atau 4 baris. Nah, di sini dia ini pada awal semester ini masalahnya. Saya mengajar di kelas 5 SD dengan topik operasi bilangan pecahan. Setelah beberapa kali pertemuan, saya menemukan bahwa beberapa siswa kesulitan dalam memahami konsep. Nah, penjumlahan dan mengurangi pecahan dengan penyebutan yang berbeda. Meskipun saya sudah menjelaskan beberapa kali, beberapa siswa masih bingung dan tidak percaya diri saat mengerjakan soal. Saya melihat masalah ini hasil evaluasi harian dan pengamatan ketika siswa melakukan di kelas. Nah, ini permasalahannya. Upayanya apa? Berarti dia mengubah di sini pendekatan pembelajaran dan memfokuskan metode pembelajarannya yang berpusat pada peserta didik. Seperti misalnya apa? Membuat kelompok kecil. Nah, di sini masalahnya apa? Kesulitan dalam memahami penjumlahan dan pengurangan pecahan. Meskipun sudah beberapa kali dijelaskan oleh guru. Nah, pasti guru mengharapkan mereka bisa memahami materi ini, tapi yang terjadi kondisi mereka bingung, tidak percaya diri, tidak memahami, kesulitan. Nah, ini dia. Jadi gap antara keduanya ini adalah mereka tidak memahami, Bapak Ibu. Nah, sehingga upaya penyelesaiannya digunakanlah metode yang berpusat pada peserta didik. Kemudian membuat kelompok kecil. Nah, ingat upaya ini harus berpusat pada siswa. Mana dia? Membuat kelompok belajar kecil, di mana setiap kelompok terdiri dari siswa dengan kemampuan yang berbeda. Nah, ini kan berfokus kepada siswa. Kemudian diberikan tugas supaya dipecahkan. Nah, ya, dengan minimal bimbingan dari gurunya. Siswa diajak berdiskusi dan saling mengajari satu sama lain. Nah, ini kan bentuk solusi yang ditawarkan adalah berpusat pada peserta didik, Bapak Ibu. Nah,
Kemudian tadi selain berpusat pada siswa, juga item ini ada menggunakan alat bantu visual. Misalnya apa? Berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian. Visual artinya ada media yang bisa mereka lihat nyata secara langsung. Nah, ini dia. Kemudian, ini hasil dari upayanya setelah tadi mengubah metode pembelajaran berpusat pada peserta didik, kemudian menggunakan alat bantu visual seperti potongan kertas, apa dampak positif hasil dari upaya itu? Ini dia, selama beberapa minggu dilihatlah ada peningkatan signifikan dalam pemahaman. Kenapa? Tadi masalahnya adalah mereka tidak memahami, tidak percaya diri, bingung. Nah, itu dia masalahnya. Setelah diterapkan pendekatan tadi dengan menggunakan kelompok kecil dibagi, kemudian juga ada menggunakan alat bantu visual berbentuk kertas lingkaran. Dampak positif yang dilihat, yang didapatkan apa? Siswa sudah ada peningkatan signifikan dalam memahami materi. Kemudian yang sebelumnya kesulitan mulai memahami konsep pecahan dan mulai mereka menunjukkan rasa percaya diri. Jadi nanti dievaluasinya menunjukkan adanya peningkatan nilai rata-rata kelas pada topik pecahan, Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, ini adalah hikmahnya. Upayanya. Ini kan hanya isinya satu, dua. Ini karena fontnya besar, tulisannya ini hanya 4 baris, Bapak Ibu. Tapi item itu sudah menjawab dampak positif dari solusi Bapak Ibu atau upaya yang sudah dilakukan. Kemudian siswa juga menjadi lebih aktif. Nah, ini dia aktif bertanya, berdiskusi dengan sesama teman. Jadi mereka tidak hanya belajar dari kita sebagai guru, tapi mereka bisa menjadi tutor sebaya. Nah, pengalamannya apa dari sana? Dari sana kita dapatkan kasus itu apa? Kita menyadari bahwa pembelajaran berpusat pada peserta didik dapat memberikan dampak positif. Apa dampaknya? Harus perlihatkan apa? Siswa untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara kolaboratif dengan menggunakan alat bantu visual yang konkret, dapat memahami konsep. Pengalaman ini mengajarkan saya untuk terbuka terhadap berbagai pendekatan Bapak Ibu, bahwa seperti yang saya jelaskan di modul pedagogik itu, bahwa kita tidak hanya sepaku pada satu pendekatan, model pembelajaran, tapi kita bisa memadukan beberapa model pembelajaran di dalam materi yang kita sampaikan, sehingga materi yang kita sampaikan bisa tersampaikan tujuan pembelajarannya. Nah, ini dia. Jadi pengalaman ini fokus dan untuk selalu fokus pada penggunaan alat bantu yang konkret. Karena apa? Pecahan itu butuh alat bantu yang konkret memang. Nah, pengalaman ini juga mengingatkan saya bahwa setiap siswa memiliki kecepatan belajar yang berbeda. Dan penting bagi saya sebagai guru untuk mencari cara agar semua siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Sudah, ini kalau ditulis mungkin sekitar 5 baris Bapak Ibu. Jadi setiap poin itu sekitar 4-5 baris, 4-5 baris sudah Bapak Ibu memenuhi yang maksimal kata tadi. Nah, oke. Nah, ini ada rubrik penilaiannya. Apa yang dilihat dari studi kasus ini? Bagaimana nanti studi kasus yang Bapak Ibu jawab akan dinilai? Jadi ada kurang sekali, kurang, baik, dan baik sekali. Nah, kalau kurang, rentang nilai poinnya 1 sampai 2. Kalau kurang, 3 sampai 4 dapat poin. 3 sampai rentang 5. Tapi nanti tergantung aspek mana yang tidak terlihat, Bapak Ibu. Kalau baik, rentang 6 sampai 8, bisa 6, bisa 7, bisa 8 nanti dapat nilai. Nah, nanti dilihat aspek-aspek yang diminta di sini mencakup ada nggak ditulis. Nah, kalau baik sekali 9-10. Kalau memenuhi semua poin dan setiap poin itu unsur-unsurnya itu terlihat, maka Bapak Ibu akan mendapatkan nilai maksimal. Jadi nilai studi kasus itu 1 sampai 10. Nah, kalau misalnya dikosongkan, nah, kalau kosong tidak diisi, kita lihat tidak memuat uraian kondisi yang diharapkan seharusnya, kondisi yang terjadi atau gap, upaya penyelesaian tidak terkait dengan aspek. Ini kurang sekali ini kita isi, Bapak Ibu, tapi tidak memuat kondisi-kondisi ini. Tapi kalau misalnya kosong, ya nilainya ya nol, tidak bisa diberikan nilai, Bapak Ibu. Nanti akan dinilai
aspek ada nggak ini semua, mencakup nggak ini empat poin ini dijawab. Baru nanti bisa dapat nilai 9 10. Nah, kalau Bapak Ibu kosongkan, jangan pun mau dapat satu, Bapak Ibu. Satu pun nggak dapat. Kalau nol, kalau kosong itu ya nol nilainya. Tapi kalau Bapak Ibu jawab, ya bisa aja di rentang ini Bapak Ibu tetap mendapatkan nilai. Makanya saya katakan, fokus apa yang diminta, jangan tulis yang tidak perlu hanya untuk memenuhi paragraf dan maksimal kata tadi. Ini dia rubrik penilaian. Nanti saya akan share slide-nya Bapak Ibu ya. Nah, oke, Bapak Ibu bisa nanti dilihat-lihat lagi gimana untuk dinilai. Nah, bagaimana kita menyusun studi kasus ini Bapak Ibu? Kita lihat sebentar. Nah, contoh ini masalah pembelajaran. Misalnya apa? Bagaimana kita harus menulis? Ini saya contohnya di akidah ya. Nanti kita tinggal mengganti saja. Berikut contoh bagaimana kita merumuskan masalah. Misalnya apa? Saya mengajar materi Quran hadis. Misalnya apa Bapak Ibu materinya di Quran hadis? Hadis tentang apa? Saya pun lupa-lupa ingat. Hadis tentang apa? Hadis Infak tadi dan sedekah. ya. Amanah ini juga ada Bu di Quran Oh hadis. ada, oke boleh. Karena kan akidah akhlak, Quran hadis, PAI itu kan hampir-hampir sama berdekatan kan. Kalau di sekolah umum kan mapel PAI mereka ini kemarin saya ngajar di PAI, jadi slide-nya masih ini tapi kan berdekatan. Amanah ada ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti di sini tinggal diganti. Saat saya mengajar materi Quran hadis, misalnya tentang amanah, di kelas berapa materi itu? Saya merasa strategi yang saya gunakan belum efektif karena siswa cenderung pasif dan kurang merespon pertanyaan. Saya menyadari bahwa media pembelajaran yang saya gunakan monoton sehingga siswa kurang antusias dalam mengikuti pelajaran. Nah, di sini kan udah terlihat masalah. Masalah ada strategi. Nah, di sini di masalah itu kan ada juga menggunakan alat ini ya, alat dukung. Alat dukung mana? Media pembelajaran ini dia. Nah, kita lihat, kalau ini masalahnya, ini kita cara mendeskripsikannya. Bagaimana solusinya? Kemudian Bapak Ibu jelaskan, ceritakan apa yang Anda lakukan memperbaiki situasi tadi. Strategi pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan tidak tidak efektif. Nah, bisa dimulai dengan kata-kata ini. Untuk mengatasi hal tersebut, saya jelaskan menggunakan atau mulai menerapkan strategi pembelajaran dengan berpusat pada siswa. Bentuknya apa? Nah, tulis di situ bentuknya apa. Gunakan kata-kata seperti mengubah, menambahkan, menerapkan, menyusun ulang. Nah, ini kan ini. Untuk mengatasi hal tersebut, saya menerapkan atau saya mulai menerapkan atau saya mulai menyusun ulang, boleh silahkan pilih kata-kata ini. Detailkan tindakan konkretnya. Ini saya kasih gambaran kata-kata apa yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk menyusun di solusi. Nanti ini slide ini saya bagikan juga. Nah, kemudian menjelaskan dampak. Nah, tulis. Bisa kita mulai dengan kata-kata setelah menerapkan perubahan tersebut, setelah saya menerapkan pendekatan tersebut, nah tersebut tadi apa pendekatannya? Maka, misalnya apa? Siswa menjadi lebih aktif bertanya dan berdiskusi, misalnya. Hasil tugas menunjukkan peningkatan adanya pemahaman. Kemudian, suasana kelas menjadi lebih hidup dan interaktif. Nah, dampak ini kan tadi harus berpusat pada siswa. Nah, ini harus terlihat. Nah, ini dia siswa lebih aktif, peningkatan pemahaman, kelas lebih hidup. Nah, ini dia. Kemudian langkah keempat. Nah, ini hikmah. Bisa dimulai dengan kata-kata pengalaman ini menyadarkan saya. Berikan refleksi guru. Misalnya apa? Bahwa sebagai seorang guru, saya tidak bisa menerapkan hanya satu model pembelajaran, akan tapi saya bisa menerapkan berbagai model pembelajaran atau pendekatan, misalnya strategi pembelajaran dan pembelajaran, dan juga dengan karakteristik siswa yang gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Nah, bisa ini pengalaman. Atau ini juga, saya belajar bahwa strategi pembelajaran, ini kata-katanya lah. Saya belajar bahwa strategi pembelajaran harus sesuai dengan karakteristik materi. Oleh karena itu, saya harus memilih strategi pembelajaran yang tepat untuk setiap topik agar siswa dapat belajar secara optimal. Ini kan
hikmah yang kita dapat. Nah, ini kalau ditulis Bapak Ibu mungkin hanya 2 baris ya, atau 2 baris setengah lah, nggak sampai 3 baris. Makanya saya katakan, Bapak Ibu silahkan buatkan skrip, tulis dulu biar mudah. Oke, ini kita lihat contoh kasusnya ya, tapi nanti disesuaikan sajalah. Saya besarkan dulu. Ini saya di sini kasih contoh studi kasus ketiga keempat-empatnya. Ada strategi, media, LKPD, dan penilaian Bapak Ibu. Nah, ini contoh misalnya studi kasus dalam pembelajaran hanya saja ini PAI. Nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja dengan materi Bapak Ibu di Quran Hadis. Misalnya contoh seperti ini. Dalam proses ini contoh studi kasus strategi pembelajaran. Masalahnya dalam proses pembelajaran Quran Hadis, saya menghadapi tentang rendahnya minat dan partisipasi siswa, terutama saat menyampaikan materi abstrak seperti misalnya apa? Ada nggak hadis tentang atau hadis tentang kejujuran, amanah? Ada seperti itu Bapak Ibu? Materinya Ada. gitu ada, nanti tinggal dimasukkan aja. Ada. Misalnya pada materi abstrak seperti misalnya tentang nilai kejujuran, amanah di situ dalam Islam. Siswa cenderung pasif dan kurang terlibat dalam diskusi. Hal ini berdampak pada rendahnya hasil belajar. Nah, baik secara kognitif maupun afektif. Berarti baik secara kognitif itu pengetahuan mereka menjawab soal ataupun afektif. Karena kan kejujuran, amanah itu kan ada penilaian secara afektif ya Bapak Ibu, sikap. Artinya mereka bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya menyimpulkan bahwa pendekatan strategi konvensional yang minim interaksi menjadi penyebab utama kurangnya keterlibatan siswa. Jadi mana? Berarti konvensional yang digunakan ini bisa aja ceramah-ceramah aja di situ misalnya. Ceramah anak-anak buka buku hafal hadis tentang kejujuran dan amanah misalnya. Tapi secara kognitif itu kan belum tentu terpenuhi, malah lebih-lebih secara afektif kan Bapak Ibu, secara sikap kan. Nah, nah, ini kan terlihat masalahnya. Berapa baris hanya itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah. Nah, sekitar ini. Nah, kemudian ini masalahnya di strategi karena pakai konvensional. Apa yang Bapak Ibu tawarkan di solusi? Nah, ini bisa dimulai dengan ini. Untuk mengatasi masalah tersebut, saya menerapkan pendekatan atau saya mulai menerapkan, boleh, terserah. Atau saya hmm, selain menerapkan apa tadi? Mengubah ulang atau apa? Boleh digunakan kata-kata itu. Pendekatan kontekstual yang berbasis pada nilai value-based learning. Materi dikaitkan dengan situasi Hmm. nyata yang relevan dengan kehidupan siswa. Karena tadi apa? Kurang pemahaman baik secara kognitif dan afektif Bapak Ibu. Kognitif di pengetahuan, afektif di ranah sikap. Nah, kemudian seperti studi kasus di kejujuran atau amanah di lingkungan sekolah, saya juga melibatkan siswa dalam diskusi kelompok. Nah, ingat Bapak Ibu, solusinya itu harus berpusat pada siswa dengan berbantukan alat dukung visual. Mana berpusat pada siswa? Mulai melibatkan siswa, saya juga melibatkan siswa dalam diskusi kelompok. Proyek kreatif seperti drama atau kampanye nilai, poster kampanye nilai, serta memberikan ruang berbagi pengalaman pribadi. Pendekatan ini membuat pembelajaran lebih bermakna dan meningkatkan keterlibatan siswa. Artinya, boleh di sini nanti saya melibatkan di proyek kreatif seperti misalnya drama atau poster kampanye atau dengan video animasi yang bisa mereka melihat, menonton secara langsung, secara nyata, secara visual bentuk-bentuk dari nilai kejujuran dan amanah tadi. Sehingga pendekatan ini lebih bermakna dan meningkatkan keterlibatan siswa. Nah, Bapak Ibu, kira-kira solusi yang ditawarkan tadi dengan masalah nyambung nggak? Nyambung kan? Nyambung, nyambung. Nah, nyambung. Nah, itu saya bilang harus saling berkaitan, berkaitan, jangan nggak berkaitan. Nah, di sini terlihat poin yang di solusi ini harus ada berpusat pada siswa, kemudian harus ada alat bantu dukung visual. Mana alat dukung visual medianya? Drama, poster kampanye, atau video animasi. Nah, itu adalah bentuk visual. Nah, hasil upaya. Nah, dari tadi Bapak Ibu terapkan dilibatkan diskusi, menggunakan alat bantu visual, apa dampaknya? Ada nggak perubahan? Dampaknya, perubahan
Ini perubahan dengan menggunakan pendekatan tersebut atau perubahan pendekatan tersebut dengan menggunakan pendekatan tersebut berdampak positif terhadap pembelajaran siswa. Nah, apa dampaknya? Siswa menjadi lebih aktif diskusi, Bapak Ibu. Berani menyampaikan pendapat serta menunjukkan peningkatan dalam sikap keislaman seperti kejujuran, tanggung jawab, dan toleransi. Hasil evaluasi formatif memperlihatkan peningkatan pemahaman. Karena tadi kan masalahnya di kognitif dan afektif, Bapak Ibu. Kalau tadi bentuk afektif bisa dilihat dengan mereka berani memberikan pendapat serta menunjukkan sikap nilai kejujuran, tanggung jawab, dan toleransi. Ini sikapnya. Nah, kognitifnya dengan pemahaman terhadap materi PAI. Nah, beberapa siswa yang semula pasif mulai menunjukkan inisiatif belajar lebih lanjut sehingga suasana kelas menjadi lebih dinamis dan interaktif. Jadi pemahaman terhadap materi meningkat, ini ranah kognitif. Nah, ini dia. Hikmahnya apa? Hikmahnya pengalaman ini, boleh pengalaman ini atau sebagai seorang guru saya belajar. Boleh diawali dengan kata-kata atau pengalaman ini mengajarkan bahwa dalam pembelajaran, misalnya Quran hadis, terutama pada materi ini, atau Quran hadis sajalah. Nilai-nilai keislaman perlu dihadirkan secara kontekstual atau materi-materi yang bersifat seperti kejujuran, amanah, seperti itu harus dihadirkan secara kontekstual agar terasa relevan bagi siswa. Penyampaian tidak cukup secara teoritis, Bapak Ibu. Kita tidak bisa teoritis, ini hadis tentang kejujuran ya. Ehm, Anak-anak, kalian diminta untuk menghafal. Itu kan ranah kognitif, tapi itu kan bersifat teoritis. Artinya harus dikaitkan dengan situasi nyata supaya mereka bisa mengaktualisasikannya dalam bentuk sikap, Bapak Ibu. Nah, di sini apa? Melainkan harus dikaitkan dengan situasi nyata di mana yang mereka hadapi. Saya menyadari bahwa pendekatan kontekstual dan berbasis nilai mampu meningkatkan pemahaman sekaligus membentuk karakter peserta didik. Guru berperan tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga sebagai fasilitator pembentukan akhlak. Pembelajaran yang bermakna lahir dari empati, relevansi, dan keteladanan. Nah, ini panjang saya buat ketika siswa merasa manfaat ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari sehingga pembelajaran Quran hadis menjadi lebih menginspirasi dan berdampak nyata. Nah, Bapak Ibu, ini kan nggak sampai berparagraf-paragraf, ini kan hanya satu-satu paragraf. Hikmah ini saya buat panjang, tapi Bapak Ibu bisa diringkaskan lagi. Ini kan hampir 2 paragraf, tapi bisa diringkas lagi. Nah, di setiap unsur masalah, solusi, upaya penyelesaian, hasil upaya, dan hikmah ini, Bapak Ibu, ini sudah memenuhi maksimal jumlah kata yang diminta. Oke, Bapak Ibu, kira-kira tergambar nggak setelah saya jelaskan? Assalamualaikum Bu, izin Gambar, bertanya. Bu. Alhamdulillah. Ya, silakan Pak Idris. Eh, ini Bu, kan apakah di studi kasus itu dikaitkan dengan judul modul yang ada di materi yang ada di modul atau materinya bebas yang penting Al-Quran hadis Bu? Iya, boleh apa saja. Makanya itu dikaitkan dengan pengalaman nyata. Misalnya Bapak Ibu ngajar ini ada di MI, ada di MI ya, ada MI, ada MTS dan MA ya. Beda-beda jenjangnya ya. MTS Bu, ya, Oke, MTS MI MA. misalnya kalau saya pernah ngajar saya pernah mengajar mata kuliah namanya Al-Quran Hadis untuk MI, Bapak Ibu. Jadi saya ingat beberapa materi-materi di buku paketnya itu kan seputar Hmm. surat-surat dari mulai Al-Fatihah, Al-Ikhlas, kemudian surat-surat pendek, beberapa surat pendek Ah. itu materi di MI. Dan kemudian kalau hadis-hadisnya ada tentang apa tadi memuliakan tetangga, kemudian tentang kejujuran, menjaga kebersihan, tentang itu hadisnya. Nah, Bapak Ibu sesuaikan materi yang diambil itu yang Bapak alami dan Bapak ngajar di kelas berapa. Kalau misalnya Tapi ambil itu saja, jangan terlalu jauh diambil ke materi yang lain. tapi Kalau izin Bu, mem- biar hmm, tidak sesuai yang materi yang ada di modul Ibu, yang eh, modul yang dikirim itu. Ya, tidak apa-apa. Bapak Ibu Oh ya. jangan terpaku pada modul yang dikirim untuk di perangkat pembelajaran itu. Tidak harus. Yang penting materi yang diambil itu sesuai dengan kelas yang Bapak Ibu ajar. Itu saja. Mau terserah di ganjil genap
boleh. Semester ganjil genap, yang penting materinya Quran hadis. Boleh Oh di ya, kelas berapa saja. Kalau saya ngajar kelas 3 ya ambil kelas 3. Karena itu kan sesuai dengan kenyataan kita mengajar di kelas. Jadi tidak terkait dengan modul ya Bapak Ibu. Tidak terkait modul yang kemarin sudah dikirim itu pada tugas. oh ya ya, Bu. Oke, Masuk, Bu. ada lagi Bapak Ibu? Satu, Bu. Boleh, Bu. Ya, sudah ada. Saya, Satu, Bu. Bu. Silakan Pak Mahidin. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Apakah gini, Bu, misalkan kita semua studi kasus ini kita tulis di sebuah kertas, lalu ketika kita melaksanakan uji UP, lalu boleh nggak kita bawa kertas yang kita sudah rangkum ini? Bapak Ibu, ujian UP itu sangat steril ya, dari apapun. Kita bergerak kiri kanan aja itu kamera untuk yang pantauan pengawas itu tuh sangat sensitif Bapak Ibu. Ya, sangat sangat sensitif seperti itu. Jadi tidak ada ya hanya kita, tidak ada kertas dan apa. Karena untuk UP itu kan kameranya 360 derajat ya, bisa diputar dan mereka bisa melihat. Jadi skrip itu adalah sebagai panduan kita untuk kita ingat. Tapi kita tidak boleh membawa catatan, Bapak Ibu. Karena itu Ya, Bu. akan dianggap sebagai kecurangan. Kalau ketahuan di saat itu kecurangan, langsung Bapak Ibu di stop di saat itu juga untuk tidak bisa mengerjakan lagi. Jadi itu sebagai bahan bacaan Bapak Ibu sebelum ke UP, Bapak Ibu udah ingat-ingat baca-baca. Mungkin kalau menghafalkan kita dengan usia yang seperti ini kan mungkin agak ini juga kita ya. Cuman ya kalau berulang-ulang kita baca paling nggak poin-poin dari yang sudah kita tulis itu kita bisa ingat. Walaupun nanti redaksinya tidak sama persis Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu mikir lagi saya mau nulis apa, masalahnya apa gitu. Tidak boleh Bapak Ibu ya, steril, tidak boleh bawa apapun. Nah itu Misalkan nilainya kecil, Bu. ya. Misalkan nilainya kecil itu gimana itu? Bapak, Ibu nanti itu nilai UKIN itu hasil kalau nggak salah saya 3 nilai itu semua Bapak Ibu untuk nilai maksimal kelulusan digabung dari nilai studi kasus, modul pembelajaran nanti di UKIN yang diupload ke UKM PPG dan juga video pembelajaran Bapak Ibu. Jadi hasil oh ya, oh tidak, studi kasus dia sendiri-sendiri. Nah, nanti makanya saya katakan Bapak Ibu itu harus jawab empat-empat ini diisi, jangan tidak isi, jangan banyak-banyak, tapi sepenting poin yang diminta ada. Asalkan poin-poin yang diminta ada, insya Allah nilainya bisa maksimal Bapak Ibu. Ya. Ini saya rasa sudah sangat jelas clue-nya dan Bapak Ibu sudah bisa mempersiapkan untuk nanti. Kecuali Bapak Ibu setelah ini ya santai-santai saja. Nanti berpikirnya baru-baru UP itu tidak akan terselesaikan Bapak Ibu. Nah, jadi usahakan, bukan usahakan, memang harus isi 4 poin. 4 ini harus terisi dan tulis poin-poin penting saja. Kalau poin-poin penting yang diminta terlihat jelas apa masalah, solusinya terlihat, upaya terlihat, hikmahnya terlihat. Ini kan saya hikmah agak panjang, Bapak Ibu buat 3 baris, dapat hikmahnya. Ya sudah, Bapak Ibu sudah dapat nilai dengan poin yang maksimal. Ya kalau tidak diisi, dikosongkan kan lebih berbahaya lagi, itu nol kan nilainya. Kalau kita ada isi, ya poin itu mengena, insya Allah itu dapat nilai, Bapak Ibu. Bisa dapat nilai itu maksimal. Bu, Ya. Bu. saya mau bertanya, ini kan dari studi kasus itu mengenai penilaian LKPD, media, dan Strategi. strategi pembelajaran. Ya. Nah, di sana di setiap mengenai penilaian itu ada masalah, solusi, Hasil dan hikmah semua. Empat-empatnya itu hasil dan ya hasil dan hikmah dan pengalaman berharga. Jadi apapun ya. kalau dapat media, dapat strategi, semua harus 4 poin ini dijelaskan Bapak Ibu. Oh, jadi sama gitu Bu, itunya masalahnya apa? Kalau dari Ya, LKPD berarti itu ada masalah. ya, Terus ada solusi. solusi, dampak, dan Ya, sama. pelajaran
Iya, Oh, sama. hanya hanya saja nanti yang berbeda-beda di poin yang diminta. Ada yang diminta media, ada yang diminta strategi, ada yang diminta LKPD, ada penilaian. Tapi masing-masing yang diminta itu harus mencakup empat ini. Ini dia soalnya. Uraikan masalah, bagaimana solusi. Itu dia pertanyaannya nanti di aplikasi UP itu. Nanti dia ada kolom-kolomnya, Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mengetik di kolom-kolom itu masalahnya apa. Nanti tinggal lihat Bapak dapat kasusnya di mana, di media pembelajaran, studi kasusnya di media pembelajaran, penilaian LKPD atau strategi, Bapak Ibu. Ya, sudah Oh, jelas ya? iya. Ini Bapak Ibu di strategi pembelajaran. Saya ini tulis sampai penilaian, saya buat lengkap, nanti saya bagikan. Nah, bagaimana di media pembelajaran? Misalnya ini, saat saya mengajar materi, ada nggak ayat-ayat tentang akhlakul karimah atau hadis? Ada nggak? Ada, Ada. Nah, nanti ada diganti ayat-ayat, Kak. saja. Di kelas berapa Bapak Ibu mengajar materi itu misalnya. Nah, ini materi dan kelas Bapak Ibu bisa ganti, disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Saya menggunakan buku paket. Nah, ini di media pembelajaran. Saya menggunakan buku paket sebagai satu-satunya sumber belajar. Buku kan termasuk media juga. Penjelasan Oh, ya, materi ya. pun lebih banyak menggunakan ceramah. Bapak Ibu udah pakai buku paket, ceramah lagi. Sementara siswa saya minta untuk mencatat dan menjawab pertanyaan dari buku. Sudah pakai buku paket, berceramah. Kemudian Bapak Ibu minta siswanya catat lagi ke buku tulis mereka. Saya menyadari bahwa siswa kurang tertarik dan pasif selama pembelajaran. Saat saya ajukan pertanyaan, hanya sebagian yang merespon untuk menjawab. Hasil latihan menunjukkan masih kurangnya pemahaman terhadap materi. Saya melihat kurangnya variasi media pembelajaran menjadi penyebab utama siswa tidak memahami materi secara baik. Nah, masalahnya di mana? Media, ya kan? Nah, konvensional sekali media yang digunakan. Nah, solusinya Betul. apa? Nah, nanti Bapak Ibu bermacam-macam bisa memulai kata. Mengalami kondisi sebut, saya mulai mengevaluasi. Kalau tadi di contoh sebelumnya, saya mulai menerapkan. Kalau ini saya mulai mengevaluasi dengan mengubah cara penyampaian materi dan mencoba memanfaatkan media pembelajaran yang bersifat visual dan kontekstual. Misalnya apa? Nah, medianya dirubah menjadi media visual dan kontekstual. Bentuknya Video apa? animasi. Secara visual digunakanlah video animasi sederhana tentang akhlakul karimah tadi atau tentang kejujuran atau animasi tentang kebersihan lingkungan. Nah, kemudian serta beberapa infografis bergambar yang mendukung materi Bapak Ibu. Kemudian selama kegiatan berlangsung, saya integrasikan penjelasan materi dengan diskusi interaktif agar siswa terlibat aktif dan terlibat lebih banyak aktif lagi. Nah, solusinya berpusat pada siswa kan Bapak Ibu dan kemudian menggunakan media pembelajaran yang interaktif juga dari yang konvensional. Hasilnya apa yang bisa kita lihat? Setelah saya menggunakan media lebih variatif dan kreatif, pembelajaran jauh lebih hidup. Siswa lebih fokus, tertarik, mulai aktif, dan ada siswa bahkan mengulang kembali isi video saat mereka diminta untuk menjelaskan tentang akhlakul karimah dan dapat menghubungkan dengan perilaku sehari-hari mereka, seperti bersikap jujur, amanah. Suasana berubah menjadi lebih aktif di kelas dan siswa tampak sangat bersemangat. Nah, berkaitan nggak dengan ini semua tiga hal masalah, solusi, dan hasil upaya berkaitan? Ini berbicara tentang di media pembelajaran, Bapak. Pengalamannya apa hikmahnya? Silakan ditulis. Pengalaman ini memberi pelajaran penting bahwa media pembelajaran memiliki peranan besar dalam keberhasilan proses belajar, khususnya materi Quran hadis yang banyak memuat konsep abstrak misalnya atau menghafal seperti itu. Media yang menarik dan sesuai dengan karakteristik siswa dapat mampu membantu mempermudah mereka dan memahami materi dengan baik. Sebagai guru, saya sadar bahwa inovasi media pembelajaran bukan hanya semata soal menguasai teknologi, Bapak Ibu. Akan tetapi bagaimana saya mampu menyajikan materi dengan cara yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Maka dari itu dengan menggunakan media yang tepat maka nilai-nilai dari materi yang saya ajarkan dapat tersampaikan dengan baik kepada siswa. Nah, itu berkaitan Ibu. nggak Bapak Ibu? Berkaitan Ya, kan? berkaitan. Berkaitlah. Ya, berkaitan kan? Nah, Ya, ya silahkan ada yang mau bertanya itu di media. Ini ada ya, LKPD sampai penilaian, saya kasih contohnya. Bapak Ibu tinggal ambil, Bapak Ibu rubah-rubah redaksinya, sesuaikan dengan permasalahan Bapak Ibu.
Ini dah Boleh, lengkap lagi saya kasih nanti. boleh kita dikirimkan ini, Bu? Ya, nanti saya kirimkan Pak slide-nya di grup ya. Iya, Kasih, Bu, iya. masih. Oh, baik Bu, kita Nanti tunggu Bu, slide-nya semuanya di grup. dibaca Ibu ya. Ya, Bapak Semuanya Ibu, ini dibaca. kan udah ada contoh. Ini kan saya udah buat skripnya, contohnya. Bapak Ibu rubah-rubahlah sedikit redaksi sesuai dengan keadaan kenyataan Bapak Ibu ya. Bahasanya Ya, itu Bapak Ibu rubah-rubah sedikit saja. Nanti ikut ini saja, Insya Allah nanti bisa. Ini sangat membantu Bapak Ibu. Sangat Tapi sulit, Bu. ini kan Yang gabung, ini. Bu. Ini saya bagi slide, tapi nanti saya kasih Word-nya, biar Bapak Ibu bisa dari yang contoh saya kasih, nanti Bapak Ibu bisa lihat redaksinya, tinggal dirubah-rubah saja sesuai dengan apa ya kasus Bapak Ibu hadapi gitu. ya. Nah, kalau LKPD, contoh studi kasus LKPD ini, kalau yang LKPD Bapak Ibu bisa lihat apa misalnya. Misalnya dalam proses pembelajaran materi Quran hadis kelas berapa Bapak Ibu ngajar? Silahkan. Saya menghadapi kendala dalam penggunaan lembar kerja LKPD. Banyak siswa tidak antusias saat mengerjakan LKPD, bahkan beberapa hanya menyalin jawaban dari teman tanpa memahami isi materi. LKPD yang saya gunakan terlalu banyak dan padat teks, sehingga minim ilustrasi. Jadi banyak dengan teks semua. Hal ini sangat berdampak pada rendahnya partisipasi siswa dalam memahami materi, terutama dalam pembahasan apa? Pembahasan Bapak Ibu ganti aja nanti ini kan saya campur-campur ada fikih, ada PAI. Nanti materi dan pembahasannya Bapak Ibu sesuaikan dengan kelas dan materi Bapak Ibu ajarkan aja. Nah, misalnya Ya, dalam pembahasan misalnya ayat atau misalnya apa tentang surah apa misalnya surah Al-Ikhlas yang membutuhkan pemahaman kontekstual atau misalnya hadis tentang kebersihan tadi yang membutuhkan tajwid. pemahaman kontekstual. Nah, apa penyelesaiannya? Untuk mengatasi permasalahan tersebut, saya melakukan revisi terhadap LKPD agar terlihat lebih menarik dan interaktif. Supaya apa? Berpusat pada siswa, saya menambahkan ilustrasi, studi kasus nyata, tabel pembandingan, serta pertanyaan reflektif yang mengajak siswa untuk berpikir kritis. Nah, di mana berpusat pada siswa? Menjadi mereka berpikir kritis. Saya juga memberikan pengantar pembelajaran melalui media presentasi visual dan komunikatif, guna membantu siswa memahami konteks materi di akhir pembelajaran. Di akhir pembelajaran, saya meminta setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Nah, ini Bapak Ibu ingat. Di masalah pembelajaran harus nampak kondisi yang diharapkan dengan yang terjadi, diceritakan. Kalau di solusi yang harus nampak itu adalah solusi yang kita berikan harus berpusat kepada siswa dan harus ada berbantu alat atau media visual di sini. Mana berpusat pada siswa, ini mempresentasikan hasil diskusi, mengajak mereka lebih apa siswa untuk berpikir kritis, ini berpusat pada siswa. Mana alat bantu dukungnya tadi? Ya ini LKPD-nya dibuat dengan ada gambar-gambar yang hanya ada soal-soal, nggak ada gambar dibuat jadi ada gambar. Itu visualnya. Nah, apa dampak positifnya setelah menggunakan itu tadi perubahan LKPD, apa yang dilihat? Adanya peningkatan signifikan dalam aktivitas belajar siswa. Mereka lebih aktif dalam berdiskusi, lebih tertarik mengerjakan LKPD, menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap materi. Jawaban yang dihasilkan pun lebih bervariatif, Bapak Ibu, dan mencerminkan proses berpikir yang lebih kritis dan reflektif. Beberapa siswa bahkan sudah mulai mampu mengaitkan dalam situasi nyata di sekitar mereka. Inilah hasil dari solusi yang Bapak Ibu tawarkan tadi. Pengalamannya apa, hikmah? Menyadarkan bahwa LKPD bukan sekedar alat bantu administrasi atau lembar tugas pada siswa, tapi menjadi media strategis untuk membangun keaktifan dan pemahaman siswa. Pembelajaran Quran hadis yang bermakna harus memperhatikan karakteristik gaya belajar siswa, serta menggunakan pendekatan yang kontekstual dan menyentuh kehidupan nyata di sekitar mereka. Nah, jadi ini kan berkaitan semua kan? Ini kan nggak banyak Bapak Ibu kok ditulis. Hanya saja tugas kita harus menyiapkan empat-empat kasus tadi. Itu saja. Sebenarnya kalau udah ditentukan satu kasus, Bapak Ibu sudah tahu dapat kasus yang mana, itu mungkin tidak menjadi ini lagi ya. Nah, kalau penilaian apa menjadi permasalahan nilai? Misalnya ini di penilaian ya Bapak Ibu. Misalnya saat saya mengajar mata pelajaran Al-Quran Hadis pada materi misalnya
tentang kebersihan, misalnya di kelas berapa. Saya merasa penilaian yang saya gunakan belum mencerminkan kemampuan siswa secara menyeluruh. Seperti pada materi misalnya hadis tentang nilai-nilai kejujuran, berperilaku jujur. Saya hanya memberikan soal pilihan ganda. Nah, itu masalah penilaian Bapak-Bapak. Bapak Ibu, yang saya katakan tadi, ketika kita ingin melihat jujur, tanggung jawab itu kan tidak bisa dinilai secara kognitif saja pengetahuan dengan mengerjakan soal pilihan ganda atau isian singkat pada pembelajaran. Maka hasilnya apa? Menjadi masalah. Kita mendapatkan sebagian besar siswa memperoleh nilai cukup tinggi. Tapi nilai-nilai misalnya tentang kejujuran itu ketika kita amati perilaku mereka di luar kelas, masih ada yang suka berbohong, tidak menunjukkan perilaku atau di dalam kelas lah juga dengan teman. Hal ini membuat saya sadar bahwa nilai tes-tes soal secara kognitif itu pada materi itu tidak cukup secara tes soal saja kognitif, akan tapi harus menggambarkan bagaimana siswa dapat menerapkan ajaran akhlakul karimah dalam kehidupan mereka. Artinya apa? Kita harus nilai juga secara efektif. Nah, solusinya apa? Solusinya tadi menambahkan Bapak Ibu tambahkan nilai dengan mengintegrasikan nilai sikap dan keterampilan, di mana afektif dan psikomotorik, di mana kita mulai membuat lembar observasi sederhana, mengamati sikap siswa selama diskusi, interaksi di dalam kelas berlangsung. Kemudian juga memberikan tugas proyek berupa pembuatan video pendek sesuai dengan materi, melibatkan orang tua, memberikan lembar observasi antar sesama teman mereka bisa memantau juga sikap mereka. Jadi semua instrumen tersebut disusun dengan rubrik yang jelas sehingga penilaian menjadi objektif. Karena kalau kita sudah masuk ranah eh, apa ranah psikomotorik dan juga afektif, afektif itu menggunakan observasi, psikomotorik bisa dengan keterampilan dengan produk. Produk mana? Dengan mereka membuat video pendek misalnya. Tapi Bapak Ibu kalau memang nggak mau pakai video pendek, tidak apa-apa. Di sini Bapak Ibu hanya memberikan nilai ranah sikap, misalnya silahkan disesuaikan saja. Nah, terlihat nggak hasil upayanya? Setelah menerapkan penilaian tersebut, saya melihat perubahan yang cukup baik. Siswa menjadi berhati-hati dalam bersikap, baik di dalam maupun luar. Mereka juga lebih nampak tanpa antusias mengerjakan tugas proyek. Mereka merasa bisa mengekspresikan pemahaman makna dari materi tersebut. Penilaian yang saya lakukan terasa lebih bermakna karena mencerminkan aspek sikap, keterampilan, dan juga kognitif, tiga-tiganya. Nah, ini dia pengalamannya, tinggal dibuat. Pengalaman ini memberikan pelajaran penting bahwa saat penilaian terhadap siswa harus dilihat secara holistik, Bapak Ibu, tidak hanya berfokus pada aspek kognitif saja. Sebagai seorang guru, saya belajar bahwa tugas saya bukan hanya sekedar menyampaikan materi kepada siswa, akan tapi juga bisa membentuk serta membimbing perilaku mereka. Penilaian yang dirancang Penilaian yang dirancang secara otentik sangat membantu saya menilai perkembangan perilaku siswa secara utuh dan bermakna. Oke, Bapak Ibu, inilah gambaran contoh-contoh studi kasus mulai dari media pembelajaran, kemudian LKPD, strategi pembelajaran, dan penilaian. Oke, Bapak Ibu, sangat jelas saya rasa ya. Apalagi kalau dikasih contoh ini, tinggal disesuaikan aja narasi dengan eh, apa kondisi nyata yang Bapak Ibu sudah hadapi. Nanti materi dan materinya disesuaikan dengan Bapak Ibu yang alami saat mengajar itu. Kalau mungkin terkendalanya saat mengajar Quran hadis di materi surat apa gitu ya sudah ceritakan tentang itu. Jadi tidak terkait modul yang sudah dikumpulkan Bapak Ibu. Yang penting sesuai dengan materi Bapak Ibu kerjakan di kelas masing-masing. Bapak Ibu, untuk poin solusi, Bapak Ibu jangan merepotkan diri sendiri. Misalnya di sini, Bapak Ibu cerita, ini kan saya cerita contoh. Misalnya dengan memberikan proyek membuat video kreatif. Nah, Bapak Ibu kerjakan nggak? Kalau nggak ada kerjakan, jangan ditulis. Itu merepotkan diri sendiri atau apa yang Bapak Ibu alami itu saja tulis di sini. Nah, padahal kenyataannya di lapangan Bapak Ibu tidak pernah meminta mereka untuk membuat video
apa tadi film pendek tadi. Nah, jadi itu dihilangkan. Poin-poin yang merepotkan dan itu tidak ada terjadi tidak usah ditulis Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, tadi ada yang angkat tangan Pak Abdul Malik ya. Ya, Silahkan. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Waalaikumsalam pengalaman warahmatullahi yang wabarakatuh. ada di sekolah. Kebetulan sekolah yang saya tempati mengajar selama ini itu untuk media elektroniknya itu bisa dibilang tidak ada. Adapun fokus atau proyektor yang bisa kita gunakan, tetapi itu menjadi sengketa untuk guru-guru yang lain. Saya mau pakai tapi yang lain mau pakai cuma satu saja. Jadi otomatis masalah yang saya hadapi itu susah untuk menggunakan media misalnya mencontohkan sikap misalnya untuk sikap jujur, amanah lah misalnya. Itu kan susah untuk memberikan contoh langsung videonya kepada anak-anak. Jadi itu kendalanya saya di sekolah. Ya otomatis yang saya gunakan itu konvensional, Bu, ceramah dan sedang membaca. Oke. Adapun yang Hmm. saya lakukan itu eh, ini contoh mudah-mudahan ini Hmm. menjadi bisa studi kasus ya. Hmm. Yang saya lakukan itu solusinya itu karena tidak ada media yang bisa saya gunakan, ya paling saya kombinasikan itu alat-alat yang saya gunakan misalnya eh, menulis ayat Al-Quran ya misalnya surat Al-A'la lah misalnya ya otomatis saya menulis di whiteboard Bu otomatisnya kalau media saya tidak bisa karena tidak ada fokus sengketa di sekolah Oke. jadi yang saya gunakan itu alat misalnya spidol saya itu ada 3 warna hitam biru merah jadi yang penting-penting itu saya warnai warna biru Bu itu yang fokus apa supaya nilai apa misalnya ayat-ayat tertentu yang penting misalnya ada surat bacaan ini misalnya mat misalnya saya warnai biru itu biasa yang saya apa solusi yang bisa saya lakukan di sekolah Oke, Pak. atau biasa Ya. saya menggunakan speaker contoh bacaan misalnya saya Hmm. susah saya kalau video tapi kalau suaranya saya bisa lakukan. Oke, Pak, itu sudah menjadi solusi juga, Pak. Karena untuk media pembelajaran kan kita memang daerah-daerah yang apa sekolah-sekolah yang secara Kecil. apa fasilitasnya kan tidak lengkap lah kita bilang. Tapi mungkin di antara berebutan itu pasti ada sekali dua kali bisa kita gunakan itu satu. Tapi yang Bapak ceritakan tadi itu sudah merupakan solusi. Karena media ini kan banyak, bisa visual, bisa audio visual. Nah, Bapak sudah menggunakan misalnya seperti tadi speaker itu udah masuk media, namanya media audio, Bapak. Dengan Bapak menulis di papan tulis, mewarnai itu sudah masuk media visual, Bapak, karena sudah mereka bisa melihat tulisannya dengan apa spidol yang warna-warni tadi. Nah, ketika misalnya memperdengarkan bacaan itu pada materi-materi yang tajwid ya Bapak ya Pak ya karena kan ada di Quran hadis yang materi tajwid juga misalnya tentang hukum bacaan. Nah, itu juga sudah masuk media Pak. Silahkan nanti ditulis. Nah, jangan nanti karena kami tidak ada ini, karena kami tidak ada yang jaringan atau apa, jadi ya nggak tahu mau tulis apa, padahal yang dilakukan Pak Abdul Malik itu sudah merupakan solusi dari yang pertama itu metode ceramah dengan ini, kemudian menggunakan media-media yang ada, memanfaatkan di sekitar itu, termasuk audio, mendengarkan itu sudah masuk ke media apa, sudah masuk ke media Pak. Jadi tidak perlu khawatir dan itu bisa ditulis, Pak Abdul Malik. Tidak harus, tadi kan saya contohkan misalnya ada infografis, tidak harus seperti itu, tergantung pemanfaatan media yang ada di sekitar Bapak Ibu, supaya apa, masalah yang tadi Bapak Ibu tulis itu bisa terpecahkan dan bisa berdampak positif dengan menggunakan solusi yang Bapak Ibu tawarkan. Nah, Pak Abdul Malik tadi kan sudah memberikan solusi, menulis dengan spidol warna-warni, atau misalnya ada di print gambar, ditempel-tempel di whiteboard misalnya itu sudah masuk media.
Gambar itu media visual dan tidak mesti ditampilkan di Infokus, Bapak Ibu. Dengan di print saja, ditempel-tempel di whiteboard itu udah masuk ke dalam media. Jadi media visual itu ya video, gambar itu adalah termasuk media. Jadi tidak mesti karena keterbatasan Bapak Ibu menggunakan teknologi karena fasilitas itu membuat Bapak Ibu tidak bisa menulis upaya. Padahal Bapak Ibu sudah memberikan solusi dan hasil dari yang Pak Malik tadi lakukan, pasti ada hasil dampak positifnya kan Pak, dengan menulis di papan tulis spidol warna-warni, misalnya pada hukum bacaan. Kemudian dengan menggunakan audio speaker untuk mereka mendengar bacaan. Dan itu sudah merupakan solusi Bapak Ibu. Jadi karena keterbatasan kita tidak harus, oh ini harus, makanya di sana, di solusi itu dibuat alat berbantu visual. Visual itu tidak mesti Bapak Ibu video animasi, harus ada infokus, kemudian dipakai infokus, tidak. Yang Pak Malik lakukan itu sudah menggunakan alat dukung visual dengan menulis di papan tulis. Papan tulis itu adalah media pembelajaran yang bersifat visual Bapak Ibu. Jadi menulis warna-warni atau Pak Malik mau misalnya dihukum bacaan atau ada materinya makharijul huruf misalnya. Kita print aja tuh kan ada yang anggota tubuh di mana eh, tempat bunyi huruf itu keluar. Lalu kita tempelkan di karton-kartun seperti itu. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa Bapak Ibu sudah menggunakan media. Nah, kalau diam saja tidak ngapa-ngapain cuma baca, nah itu nggak pakai media Bapak Ibu. Ya, Pak Abdul Malik, jadi tidak perlu khawatir dan itu sudah bagus. Tulis saja. Nah, tidak harus, kalau memang Bapak Ibu punya fasilitas dan melakukan itu menggunakan teknologi, ya silahkan tulis. Kita tidak semua di daerah yang fasilitasnya bagus, terutama di daerah-daerah 3T ya Bapak Ibu. Pasti kita sarana prasarana, seperti saya katakan di kemarin itu pedagogik itu, di model pembelajaran itu, kita harus memanfaatkan sekreatif mungkin lah. Apa saja yang bisa kita manfaatkan dari lingkungan sekitar dengan peralatan yang kita punya sebagai media pembelajaran, Bapak Ibu. Ya, oke, Bapak bisa mana ini Pak Abdul Malik? Siap-siap. Oke, Sangat udah mengerti. Pak. Silahkan Terima diceritakan kasih. saja, karena di sekolah kita kan seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu Ya. punya infokus dan memang itu ada menggunakan, ya ceritakan aja, walaupun sekali dua kali. Tapi jangan Bapak Ibu karena keterbatasan, oh saya nggak pakai media, saya nggak ada video Bu, saya nggak ada infografis. Nah, seperti itu. Ya, bukan berarti Bapak Ibu tidak melakukan solusi menggunakan media yang lain. Ya, contohnya Pak Abdul Malik tadi menggunakan media yang lain, artinya tidak berdiam diri. Beliau tetap juga mengupayakan media yang lain dengan menggunakan yang ada di sekitar dan berbentuk visual itu visual. Jadi Bapak Ibu print gambar, telpen di karton, telpen di ditempel lagi di whiteboard itu masuk media visual Bapak Ibu. Jadi tidak harus video. Tidak harus infografis, Tante. Tidak harus buat infografis dari Canva. Tapi kalau Bapak Ibu, kadang kita bisa buat, mungkin Bapak Ibu punya laptop, tapi kan untuk menampilkan infografis itu sendiri nggak ada infokus, kan masalah lagi. Nah, bisa Bapak Ibu buat juga, kalau Bapak Ibu memang punya kemampuan membuat infografis itu di karton, Bapak Ibu, ya silahkan secara manual. Itu infografis juga hanya dibuat di karton seperti itu. Nah, nah cuma teknologi itu membuat kita nggak menulis manual. Nah, kalau dibuat manual bentuk infografisnya ya bisa juga, silahkan. Ya karena apa? Kalau kita buat tadi secara berbasis digital, kita nggak punya infokus untuk menampilkan gambar-gambar itu. Tapi ada caranya ya, ada misalnya, oh saya mau printkan aja, di print, ditempel di kartun. Nah, tunjukkan ke mereka, apa saya pakai media? Pakai Bapak Ibu, namanya media visual. Oke, ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Atau ada yang kurang jelas yang saya jelaskan tadi? Saya nanya, Bu. Silakan Jelas, Pak jelas. Ahmad Yani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu, boleh Bu bertanya, bisa nggak nanti kita tambahkan studi kasus ini dengan ketika kita ngajar di ekstrakurikuler, bisa nggak? Ekstrakurikuler Bapak mengajar apa? Tahfidzul Quran. Nah,
Pak, Bisa ini nggak? bukan sebaiknya, memang ini disesuaikan dengan mapel yang Bapak ajar. Bapak, Bapak ada ngajar mapel Quran hadis kan? Iya, Quran hadis. Udah ceritakan itu aja Quran hadis. Jadi makanya kan saya ada di slide sebelumnya. Masalah yang disampaikan itu di sini kan ada ditulis. Nih, sebentar ya saya buka dulu untuk kita ingat lagi. Mana tadi? Nah, ini dia. Uraikan identifikasi masalah yang pernah dihadapi berkaitan dengan proses pembelajaran sesuai bidang studi Bapak Ibu. Ya, karena Bapak Ibu ini akan tersertifikasi nanti dengan mapel Quran hadis. Jadi sesuaikan dengan itu, ya. Di sini sudah ada bentuk soalnya. Jadi kita jangan lari dari konteks ini. Jadi ambil materi-materi Bapak Ibu yang ajarkan di mapel Quran hadis, ya Pak. Bapak apa tadi, Pak? Ada lagi? Ada lagi? Bapak Ibu? Atau sebenarnya kita ini ya perlu latihan untuk membuat ini satu, boleh media pembelajaran, boleh LKPD, boleh strategi atau penilaian. Atau udah ada yang punya coret-coretan sambil tadi mendengar saya penjelasan sudah bisa menghasilkan satu studi kasus misalnya. Ada? Boleh dibacakan biar saya perbaiki. Kalau ada boleh. Silahkan. Nanti saya kasih masukannya. Ada? Mungkin sudah ada yang punya gambaran nih, Bu. Ini misalnya saya media pembelajaran. Nah, coba dibacakan saja masalahnya apa, upaya mengatasinya apa, hasilnya apa, pengalamannya apa. Ada? Ini Bu, saya Coba Bu Ai. ini kan untuk penilaian dari mengenai penilaian ya Bu. Di Ya. sini untuk masalahnya Mm-mm. contohnya eh, s- Ibu Airisma adalah seorang guru kelas Mm. 6 di sekolah dasar negeri. Mm. Dalam proses pembelajaran, ia merasa murid-muridnya itu tidak menunjukkan hasil belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Mm. Kemudian, Eh, ya, saat dianalisis ternyata soal-soal asesmen yang ia gunakan selama ini tidak menekankan hafalan dan tidak mencerminkan kompetisi yang harus dikuasai sesuai dengan kurikulum merdeka. Misalnya pada pembelajaran bahasa Indonesia gitu ya Bu. mm. Kasih langsung contoh ini eh, di mapel dan materinya, Bu. Misalnya pada materi apa di Quran hadis, Ibu mengalami kendala penilaian itu. Biar nanti Oh, kita bisa spesifikasi kalau misalnya materi ini penilaiannya secara kognitif, apa afektif atau psikomotorik atau butuh ketiga-tiganya. Nah, coba jangan dikasih ke bahasa Indonesia, langsung ke materi Quran hadis, Bu. oh, misalnya pada pelajaran Al-Quran hadis itu tentang mad tabi'i. Hmm. Ya, terus? Nah, tujuan pembelajarannya siswa itu tidak tidak mampu memahami isi teks tentang mad tabi'i tersebut. Halo? Ini Bu Ai atau saya yang bermasalah? Baca yang sudah jadi, Bu Ai, yang Iya. sudah dirancang, kata Ibu dosen. Mana Bu Ai? Sepertinya jaringannya. Seperti jaringan Bu Ai. Oke, sambil menunggu Bu Ai, ada yang lain yang sudah membuat coretan-coretan, mungkin sudah dapat ini ide-idenya. Boleh. Ada? Kalau ada, nggak apa-apa Bapak Ibu dibaca saja. Nanti sambil saya koreksi dan saya kasih masukan apa yang harus ditambah, apa yang harus ada, atau apa yang kurang. Nanti narasi bahasanya bisa Bapak Ibu perbaiki lagi sendiri lebih bagus lagi seperti itu. Tapi poin-poin yang diminta itu sudah ada. Ada Bapak Ibu? Silahkan dicoba saja Bapak Ibu. Kalau tidak dicoba ya tidak tahu itu sudah
Maksudnya sudah memenuhi poin-poin itu atau belum? Ada? Seharusnya kita praktik buat nih salah satu studi kasus ini supaya Bapak Ibu tercerahkan lah, sudah tahu apa yang mau ditulis. Ayo Bapak Ibu, tidak ada yang mau baca lagi hasil yang sudah dicoret-coret? Saya sama Ibu Muhammad Yahya Ya, Pak Helmi, silakan Pak Helmi. Studi kasus yang mana Bapak Ibu? Pak. baca studi kasus saya tentang permasalahan asesmen penilaian. Penilaian, ya silahkan. Eh, ini yang pertama adalah mengidentifikasi masalah nyata di kelas. Jadi pada awal semester ini saya mengajar di kelas 8 sebagai guru bidang studi Quran Hadis. Hmm. Materi meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Generasi pencinta Al-Quran yang toleran. Masalahnya adalah asesmen yang saya gunakan hanya berupa pilihan ganda dan isai hafalan. Ya. Kondisi yang kan asesmen seharusnya menilai pengetahuan sekaligus sikap dan tindakan siswa. Ya, Namun sebetulnya. kenyataan siswa tinggi di tes, tetapi belum menunjukkan sikap toleran dalam keseharian. Oke. Kesenjangan tadi antara asesmen kognitif dan tujuan efektif pembelajaran. Itu permasalahan yang Oke. hadapi. Solusi. Upaya penyelesaiannya. Saya mengganti asesmen menjadi portofolio digital, e-portofolio. Siswa diminta membuat jurnal refleksi mingguan tentang pengalaman menghadapi sikap tidak menghargai perbedaan dan menghubungkannya dengan ajaran kitab Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, juga membuat produk seperti poster atau video yang menunjukkan tindakan nyata dalam mempromosikan toleransi. Asesmen ini nyata, relevan, dan sesuai dengan pendekatan pembelajaran pada siswa. Itu yang menjadi upaya. Ya. Hasil dari upaya tersebut. Hasilnya, siswa lebih sadar terhadap perilaku mereka dan mampu mengaitkan ajaran agama dengan nyata. Refleksi mereka semakin mendalam dan menunjukkan perubahan positif dalam sikap toleransi. Penilaian diri dan teman sebaya juga menunjukkan peningkatan dalam kemampuan menghargai perbedaan. Terus yang keempat, pengalaman berharganya adalah saya belajar bahwa asesmen harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Untuk membentuk karakter, asesmen tidak cukup hanya menilai hafalan, tetapi juga proses refleksi dan tindakan nyata ke depan. Ke depan, saya akan terus mengembangkan instrumen asesmen autentik agar hasil belajar siswa lebih bermakna dan komprehensif. Itu, Bu. Kira-kira Oke, seperti itu. Pak Helmi, terima kasih. Sangat bagus sekali. Kalau saya penilai studi kasusnya, saya kasih baik sekali ya. Itu bahasanya juga, redaksi bahasanya juga sudah bagus. Poin-poin yang diminta dari masalah, dari upaya sampai dampak dan pengalaman harga juga sudah bagus, Pak. Ya, jadi ini tidak ada yang perlu saya koreksi karena poin-poin yang diminta itu ada semua, sudah bagus. Narasinya juga, redaksinya juga saya lihat sudah bagus. Tinggal Bapak nanti mengaplikasikannya di UP, Pak ya. Pak Helmi, terima kasih Pak Helmi, baik sekali. Itu kalau di rentang nilai di penilaian kita nih Pak Helmi ada di sini karena poinnya dapat semua ini. Kita lihat mana, ini dia. Oke, ini di rentang baik sekali antara nilai 9-10, Pak. Ya. Kalau saya yang menilai studi kasusnya, ya. Terima kasih ya Pak Helmi. Yang lain mungkin bisa dicoba juga Bapak Ibu. Walaupun ini belum selesai, silahkan Bapak Ibu membuat skrip-skripnya atau mencari inspirasi lah, kan? Inspirasi dibaca-baca. Itu kan Bu, banyak saya bisa Bu. dicari Mau di. coba Bu. Ya, siapa? Silahkan Pak.
Pak Abdul Malik dari yang Ya, masalah tadi, silakan Bu. Pak Abdul Saya Malik. coba ini ada Ya, tulisan sedikit. Ya, Eh, silakan Pak Abdul Malik. ini dari strategi pembelajaran, Bu. Ya, Masalah yang saya hadapi pada kegiatan pembelajaran Al-Quran Hadis di DDI, MTS DDI Tangkau, saya sering menggunakan metode konvensional atau ceramah dan metode baca tulis. Sehingga siswa banyak yang merasa bosan dan tidak begitu efektif untuk diterapkan di ruangan di sekolah. ya. Kemudian upaya yang saya lakukan untuk menyelesaikan, saya mencari referensi dari berbagai sumber, baik itu dari sosial media dan juga lainnya, seperti memberikan poster kepada siswa sesuai dengan materi ajar. Kemudian saya mencoba mengamati lebih dalam lagi dari referensi tersebut. Kemudian saya mencari metode yang sekiranya cocok dengan masalah yang saya hadapi. Kemudian hasil dari upaya yang telah saya lakukan, setelah saya melakukan upaya tersebut, alhamdulillah siswa saya yang ada di MTS DDI Tangkau, khususnya pada materi Quran Hadis, lebih semangat dan tidak bosan dengan materi yang saya sampaikan. Terbukti bahwa siswa tersebut senang, semangat, dan efektif dalam kelas. Kemudian pengalaman atau hikmah, setelah saya melakukan evaluasi daripada pembuatan strategi metode pembelajaran, eh, tanya, ternyata tidak hanya cukup pada metode dari lawas saja, yaitu konvensional dan membaca. Harus kita mencari referensi baru untuk kemudian membuat siswa lebih semangat dan efektif untuk belajar di ruangan sehingga menciptakan suasana kelas yang sangat aktif. Oke, terima kasih Pak Abdul Malik juga sudah bagus. Cuma ada sedikit tambahan supaya ini apa? Supaya poinnya itu dapat ya Pak. Di masalah itu disebutkan Quran hadis pada materi apa Bapak? Tajwid, kalau tajwid itu apa? Hukum Oh, bacaan, makharijul huruf. Jadi kan lebih spesifik. Sehingga nanti ketika kita menawarkan metode atau solusi, jadi bisa sinkron dengan masalah kita di materi apa. Nanti kalau hanya disebut pada mata pelajaran Quran hadis, tapi materinya kan kita nggak tahu. Bisa jadi memahami ayat, memahami hadis, atau oh, pada yang tajwid. Nah, tajwid kan ada lagi memahami hukum bacaan, mat, ya kan? Kalau di tajwid. Nah, jadi nanti ditambahkan sedikit iya. lagi, lebih spesifik pada materi apa. Nah, itu. Kemudian di solusinya nanti disebutkan metode apa. Jadi Bapak jangan bilang nanti saya mencari metode yang tepat. Metode yang tepat itu apa? Tadi di sana konvensional, ceramah. Ceramah dan baca tulis. Nah, jadi solusinya Bapak menawarkan metode apa? Nah, harus disebut spesifiknya apa. Misalnya menggunakan metode apa. Tadi yang apa poster itu yang saya kasih media visual. Itu medianya. Kan strategi Ya, pembelajarannya ya, pendekatan apa? Nah, boleh di pendekatan boleh, metode boleh masukkan di strategi itu. Ya, Pak ya, Abdul ya, Malik. siap, Nah, nanti siap. ditambah itu saja. Oke, solusinya udah terlihat, sudah ada poin dan hikmah sudah. Tinggal itu saja, Pak. Di masalah Bapak Ibu sebut memang mapelnya Quran hadis, tapi Bapak Ibu sebutkan lagi pada Materinya. materi apa supaya sinkron. Oke, Ya, ketika oke, Bapak siap, Ibu siap. memberi solusi, metodenya apa, medianya apa, kalau memang media apa yang ditawarkan. Nah, tinggal sedikit itu saja, Pak. Supaya poinnya bisa ini ya, poinnya bisa terlihat semua ya. Yang lain sudah bagus, Pak Abdul Malik. Nanti tinggal redaksinya, ini kan karena kita terburu-buru nanti kalau ini Bapak bisa buat lagi lebih Terburu-buru ini rapi lagi. mencoba ini. Iya, tapi poin-poinnya sudah dapat, Pak Abdul Maliknya sudah bagus. Oke, berarti Bapak strategi udah dapat nih. Tinggal ini Pak Helmi di penilaian sudah. Yang lain ada yang mau mencoba ini strategi sudah ada, penilaian sudah ada. LKPD dan media ada yang mau mencoba? Kita ambil satu-satu lah contohnya. Ada Bapak Ibu?
Saya Bu, Ya, silahkan Pak Arifin. Pak Arifin mau studi kasus yang mana, Pak? Al-Quran hadis Bu, Ya, Quran hadis yang mana? Media, strategi. strategi. Oke, lanjut Bapak, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sekolah tempat saya mengajar, MTS Darul Ulum itu, eh, setelah saya identifikasi memiliki masalah di setiap siswa, gravitasinya naik turun. Ada yang bisa ngaji, ada yang baru belajar, ada yang eh, sedang berjalan. Lalu sangat kesulitan sekali saya untuk mengatasi masalah pembelajarannya tentang masalah yang berkaitan dengan Al-Quran hadis, bahwa Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Sehingga saya melakukan upaya untuk mengatasi masalah itu. Saya pisahkan anak-anak, kelompokkan anak-anak yang sudah bisa mengaji sehingga dapat mencapai target yang telah diajarkan, dan anak-anak yang akan dididik supaya bisa membaca dan menulis Al-Quran. Jadi upaya yang saya jalankan, yang saya terapkan adalah memberikan PR bagi anak-anak itu di rumah untuk menulis sekaligus untuk sambil belajar membaca dan menulis Al-Quran. Sehingga lambat laun anak-anak itu upaya yang dilakukan oleh saya sedikit demi sedikit mereka bisa mempelajari dan membaca Al-Quran yang telah diberikan penerapan seperti itu. Jadi sehingga untuk minggu depannya diperiksa kembali Bu. Saya periksa kembali PR yang saya berikan. Media yang saya terapkan kepada mereka, kepada mereka itu adalah Iqra. Setelah didikte, setelah diajarkan cara untuk mengucapkan huruf demi huruf, ini bagi anak-anak yang baru tumbuh untuk belajar. Karena memang di kelas itu sangat minim sekali, misalnya yang kelas 7 itu karena baru pindah sekolah, sehingga kita guru-guru, khususnya guru agama, harus berjuang sebagaimana yang dicapai oleh temannya yang lain. Jadi pengalamannya yang saya rasakan itulah langkah-langkah yang saya terapkan sehingga sedikit demi sedikit anak-anak bisa mengenal Al-Quran. Mungkin itu aja Bu, identifikasi serta upaya dan hasil serta pengalaman yang saya dapatkan. Oke, terima kasih ya Pak Arifin. Sudah bagus, hanya harus dirunut poin lagi saya perbaiki ya. Di sini lagi hujan deras Bu, kurang. Oh ya, ya, agak ini ya, macet-macet ya. Oke, Bapak, karena ini berbicara strategi pembelajaran, yang pertama di permasalahan, Bapak harus pertama menyebutkan mapelnya. Misalnya apa? Pada saat mengajar mata pelajaran Quran hadis, pada materi apa, Pak? Itu tadi Bapak yang ini, pada materi apa itu? Di tajwid, di mana? Kalau tidak bisa baca Quran, pasti di tajwid ya? Iya, di tajwid.
Tajwid kan ada spesifik lagi kan, ada mat, ada hukum bacaan, apalah Bapak sebutkan di situ. Nah, Iya. kemudian saya menemukan bahwa misalnya minimnya atau kurangnya pemahaman siswa dalam membaca Al-Quran dan tidak bisa, mereka tidak memahami hukum-hukum bacaan dengan benar. Nah, itu kan masalahnya, Pak. Nah, pada saat mengajar, pada saat Bapak mengajar itu, Bapak menggunakan strategi apa sebelumnya? Cara Bapak mengajar di saat ada masalah itu, Bapak menggunakan strategi apa? Di situ harus jelas. Misalnya hanya Ya. dengan strategi ceramah saja atau strategi apalah, sehingga saya menyadari bahwa kurangnya pemahaman siswa dalam membaca dan memahami misalnya pada membaca Al-Quran dan juga memahami hukum bacaan. Nah, itu. Jadi harus ada strateginya apa sebenarnya yang Bapak gunakan pada saat itu dan masalahnya ketika menggunakan strategi itu Bapak menemukan bahwa mereka tidak bisa membaca Al-Quran, minimnya pengetahuan mereka terhadap pemahaman tajwid tadi atau hukum bacaan ya, karena sesuai dengan materi tadi. Nah, itu Ya. dia masalah, Pak. Tadi belum terlihat. Nah, nanti belum terlihat di materinya. Masalahnya udah terlihat. Tapi Bapak, saya tidak tahu waktu mengajar siswa itu tidak paham, Bapak pakai cara apa atau strategi apa? Bapak tidak ada poin itu, Pak. Nanti ditambah itu. Kemudian di solusinya, Pak, karena tadi Bapak menggunakan strategi tadi misalnya ceramah lah atau seperti itu, maka Bapak gunakan Bapak menggunakan pendekatan pada siswa, oke, benar. Dengan memberikan, oke, itu boleh poinnya. Dengan memberikan PR. Nah, PR dengan menulis membaca. Nah, apakah, nah tadi kan Bapak dengan menulis dan membaca, kemudian menggunakan ikro. Nah, sebenarnya strategi pembelajaran itu bisa Bapak tulis setelah apa tadi? Untuk mengatasi permasalahan sebelumnya, maka solusi yang saya berikan apa dengan menggantikannya dengan strategi pembelajaran melalui pendekatan metode IKRO. Karena kan itu kan metode belajar Al-Quran macam-macam kan Bapak Ibu, ada IKRO, ada apa lagi? Banyak sekarang saya lihat. IKRO, IKRO itu kan yang dulu. Selain IKRO apa tuh? Ada yang terbaru-terbaru. Saya juga lupa. Tilawati, Ibu. Iya, tilawati, Kiroati, Umi kiroati, namanya. tilawati, Umi. ikro. Nah, itu bagian dari strategi yang bisa Pak Arifin gunakan. Nah, Jauh lebih Pak hidup Arifin tadi udah menyebut ikro. Jadi itu tertarik bagian dari dengan strategi pembelajaran. Nah, terhadap permasalahan di atas, akhirnya saya memberikan solusi dengan mengubah strategi pembelajaran dengan menggunakan ikro. Nah, ikro itu termasuk strategi pembelajaran juga dalam Al-Quran Tajwid tadi. Ada tilawati, ada kiroati, ada utrujah apalah, ada beberapa saya pun lupa tuh. Karena kan berkembang terus ya untuk strategi pembelajaran Al-Quran itu. Nah, metode pembelajarannya. Nah, dengan menggunakan pendekatan ikro tadi, Pak. Nah, berarti sebelumnya Bapak hanya ceramah, Bapak kasih solusi, dibuat pendekatan dengan ikro, karena mereka minim tadi. Tadi kan mereka minimnya pengetahuan. Habis itu kan masalahnya karena ada pindah sekolah, jadi nggak bisa mengejar ketertinggalan yang lain. Jadi ikro ini kan dasar. Jadi Bapak tawarkanlah pendekatan strateginya menggunakan ikro, Pak. Ya. Nah, itu dia tawaran sehingga siswa selain kan berpusat pada siswa, sehingga siswa selain diajarkan di sekolah, mereka juga bisa belajar kembali sendiri di rumah dengan mengulang apa tadi? Misalnya di sekolah tadi udah diberikan ikro berapa dia? Ikro 1, 2, 3, 4 di situ diajarkan oleh guru. Ketika pulang sekolah itu bukan namanya PR lagi, Pak. Mereka bisa mengulang lagi ikro dengan materi yang sudah belajar misalnya Ikro 4 Ikro 4 itu bagian yang mana? Nanti pulang mereka bisa belajar lagi Ikro untuk mengulang bacaan tadi, Pak. Nah, jadi tidak usah disebut PR, tapi Bapak memberikan mengubah strateginya dari yang ceramah tadi hanya menyampaikan, Bapak bacakan atau apalah seperti itu. Gunakan metode Ikro. Mau Ikro, mau tilawati, mau apa tadi? Kiroati terserah. Yang penting sesuai dengan materi dan pemahaman mereka.
Nah, jadi nanti siswa diharapkan dengan ini siswa bisa mengulang kaji lagi selain dari guru, siswa bisa mengulang lagi misalnya materi Iqra itu untuk dibaca lagi di rumah. Artinya memang ya PR, Pak. Cuma kita baguskan redaksinya tadi ya, Pak. Nah, Iya. dampaknya tadi belum terlihat, Pak. Nah, kalau udah dipakai Iqra, nah ini kan Bapak udah pakai Iqra tadi. Kira-kira udah pakai Iqra gimana mereka? Lebih mudah nggak belajarnya? Lebih bisa paham nggak Pak Arifin? Ya, siap, Bu. Nah, lebih mudah nggak sesudah Bapak kasih tadi itu dengan Iqra? Lebih mudah nggak mereka belajarnya? Ya, Lebih paham nggak? untuk lebih paham dia. Nah, berarti tulis itu, Pak. Artinya, dengan metode Iqra tadi yang Bapak tawarkan, solusinya memberikan di dampak itu Bapak tulis hasil dari upaya. Dengan menggunakan strategi atau metode Iqra pada pembelajaran hukum bacaan, misalnya gitu, pada bacaan atau makhorijul huruf, siswa bisa lebih cepat membaca, Pak. Nah, jadi Bapak fokusnya kemana tuh hukum bacaan? Lebih ke membaca membaca dan menulis atau membaca saja, Pak? Membaca dan menulis. Kalau materinya membaca dan menulis berarti ya nanti yang menulis bisa solusi yang lain. Nah, kalau membaca, nah sehingga mereka bisa lebih lancar membacanya. Misal Bapak buat di situ berarti kan dampak dari penggunaan Iqra tadi. Nah, pengalaman berharga yaitu tadi Bapak sudah masuk, tinggal diperbagus saja ya Pak. Supaya ini dapat poin-poin. Kalau narasi itu bisa dibaguskan sendiri lagi, tapi poin-poin yang dinilai dari studi kasus itu bisa dapat ya. Tapi itu bisa Ya. Bapak gunakan dengan catatan perbaikan tadi dari saya. Disebutkan di masalahnya mapelnya dan materinya secara spesifik. Strategi sebelumnya itu menggunakan konvensional misalnya ceramah atau metode yang lain. Kemudian baru Bapak jelaskan bahwa masalahnya kurangnya mereka dalam membaca, tidak bisa membaca, tidak bisa memahami hukum bacaan karena mereka kebanyakan tidak bisa mengejar ketertinggalan mereka itu dengan siswa dengan yang lain itu masalah. Di solusi ditambahkan tadi seperti yang saya katakan pendekatan itu menggunakan Iqra dengan metode Iqra yang berpusat kepada siswa diminta mereka membaca. Selain mereka membaca di sekolah, mereka bisa mengulang kembali Di rumah. ketika di rumah. Nah, dampaknya apa? Dampaknya dengan menggunakan metode Iqra tadi, siswa sudah ada peningkatan dalam membaca ayat-ayat Al-Quran dan mulai memahami misalnya hukum-hukum bacaan, eh, sudah mulai memahami hukum bacaan itu dampaknya. Pengalamannya tadi sudah dapat bahwa kita tidak bisa menggunakan strategi yang satu, tapi kita harus menyesuaikan strategi pembelajaran itu dengan materi yang kita sampaikan supaya tersampaikan materinya dengan baik dan mereka bisa menerapkan mengaplikasikannya, Pak. Ya, Pak Arifin, itu saja catatan dari saya, Pak ya. Supaya Ya, nanti, terima kasih, Bu. tapi itu permasalahannya sudah bisa Bapak gunakan di strategi pembelajaran. Oke, Ya. Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu silahkanlah coret-coret sendiri dan membuat skrip ya. Karena kita untuk materi ini kita sudah selesai habis waktunya dan walau sudah selesai waktunya dan kemudian saya menyambung lagi Bapak Ibu, saya masuk lagi kita masih tetap di Zoom yang sama. Bapak Ibu tidak perlu keluar karena setelah ini kita akan melanjutkan masuk ke kisi-kisi hmm, bentar ya. Kopi break dulu, Bu. Sebentar ya Bapak Ibu. Hmm. Ya, setelah ini kita akan masuk kisi-kisi jam selanjutnya. Tapi seperti Pak Abdul Malik katakan tadi, ya harus di break, Pak. Saya ini 4 jam full, Bapak Ibu hanya mendengarkan saja mungkin. Ya, kita break dulu sebentar, paling jeda 15 menit, lalu nanti kita akan masuk. Tapi Bapak Ibu, ya tidak usah keluar dari Zoom lagi, tapi kita nanti 15 menit jeda dulu. Langsung kita masuk ke materi bedah kisi-kisi UP Quran Hadis 1 sampai 25. Bisa ya Bapak Ibu? Ya, Bu. Ya, Bu. Bisa, bisa, Materi. bisa. Oke, kita istirahat dulu lah 15 menit. siap. Ya, Ya, Bu. oke. Ya, Baik Ibu, Bapak Ibu. sarapan dulu, Ibu dosennya kalau belum sarapan. Untuk jelaskan yang begitu detail.
Oke, Bapak Ibu, untuk sesi ini kita ambil foto dulu ya. Ya, Bu. Oke, ini untuk sesi ini kita sudah akhiri. Mudah-mudahan apa ya, sangat jelas tadi penjelasan saya tentang studi kasus. Nanti materinya akan seperti biasa saya share nanti di grup ya. Saya kasih Ya, nanti Bu. di grup WA-nya. Oke, Ya, Bu. oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini sebentar.